Prinsip tiga pembunuhan. Kamu juga seekor semut. Sombong dan sombong, bunuh. Begitu suara itu jatuh, Tai Lin, pelindung kiri King Long, sudah mati. Pria berambut putih dengan pedang di punggungnya, menginjak lampu pedang tiga warna, dan tidak pernah membuka matanya dari awal sampai akhir. Semua orang tidak tahu kapan dia muncul, hanya Zafei, naga hijau di mobil naga antik di langit, yang mengenali identitasnya saat pria berambut putih itu muncul, dan berseru itu kamu dia. Sekitar berteriak berhenti, tapi sudah terlambat. Kecepatan serangan pria berambut putih itu begitu cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Tai Lin, yang merupakan monster dalam tahap transformasi, mati bahkan sebelum dia sempat berteriak. Tiga pembunuhan, Yang Mulia Kaisar Selatan, mengapa Anda membunuh bawahan saya? King Jiaolong Zafei menahan amarahnya dan bertanya. Karena dia melanggar prinsip tiga pembunuhanku, kebetulan lewat di sini. Pria berambut putih itu melirik Zafei dengan ringan, dan matanya berkilat dingin. Apakah kamu ingin membalaskan dendam bawahanmu? Tidak berani. King Jiaolong Zafei memaksakan senyum. Di seluruh laut dalam Tianqin, selain 12 orang, tidak ada seorang pun di tahap Nas Chen Sol yang tidak bisa aku bunuh. Nandi yang membunuh tiga berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, kamu juga melanggar prinsip tiga pembunuhan Nan. Ah! King Jiaolong Zafei gemetar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Puci. Nandi yang membunuh tiga orang mengangkat tangannya, dan seluruh kereta ukiran naga kuno itu terbelah menjadi 2, dan 4 kuda es api biru. Anak kuda itu mati. Seluruh tubuh King Jiaolong ditutupi dengan lapisan silau emas, memegang gulungan emas, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Hehe, Raja Naga Banjir Emas benar-benar memberimu gulir tanda naga yang begitu berharga. Kaisar Selatan yang terbunuh 3 kali membuka matanya untuk pertama kalinya, dan seberkas cahaya bintang keluar dari matanya yang gelap dan dalam, yang mengejutkan semua biksu di lapangan. King Jiaolong menarik napas panjang dan berkata, saya bukan kultivator tahap akhir. Jika Anda tidak membunuh saya dengan satu pedang, Anda tidak akan menyerang untuk kedua kalinya. Permainan, mengangguk. Mundur, semua mundur. King Jiaolong Zafei tampak pucat, melirik para biksu di bawah surga, matanya berbinar karena kebencian, dan dengan satu perintah, ribuan prajurit monster mundur seketika, bahkan dirinya sendiri tidak terkecuali. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan pengepungan, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Yang lebih menakutkan adalah ada 3 pembunuhan Kaisar Selatan di sini. Jika seseorang secara tidak sengaja melanggar prinsip 3 pembunuhannya, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Pelindung kiri King Long, Tai Lin meninggal, King Jiaolong Zafei terluka parah, dan ribuan prajurit monster mundur. Pada saat paling kritis, krisis berubah menjadi luar biasa, dan bentuknya mengalami perubahan besar. Semua biksu di Tianyuan menarik napas lega. Yang Fan berdiri di tempatnya, mengetuk jari telunjuknya dengan ringan, dan bola lampu hijau muncul untuk menyembuhkan para biksu yang terluka. Kaisar Selatan 3 pembunuh melirik Tianyuan di bawah kakinya, dan berkata pada dirinya sendiri Tianyuan. Sepertinya aku pernah mendengarnya, saat para pembudidaya inti emas di bawah akan berterima kasih. Cahaya pedang 3 warna terbang melintasi langit dan menghilang kecepatannya tak terbayangkan. Cepat, Tianyuan berakselerasi dengan kecepatan penuh dan meninggalkan wilayah Laut King Jiaolong. Yan Chuan segera memerintahkan agar para biksu di pulau itu mulai dengan kecepatan penuh. Tianyuan berakselerasi dengan seluruh kekuatannya, dan area laut di sekitarnya berombak, secara bertahap berubah menjadi titik hitam, menghilang di area di mana laut dan langit memiliki warna yang sama. Setelah setengah hari yang sibuk, Yang Fan menyembuhkan semua anggota keluarga yang terluka. Semua tetua Jindan berkumpul di paviliun Tiansu. Yang Yaoshi, bagaimana dengan cedera King Jiaolong? Kapan dia akan pulih? Tanya Suli. Semua ramuan emas lainnya memandang Yang Fan. Di sini, keterampilan medis Yang Fan adalah yang paling hebat, dan semua orang mencari pendapatnya. Yang Fan tampak santai, dan berkata sambil tersenyum saya hanya merasa bahwa serangan membunuh Kaisar Selatan 3 kali mengandung energi pedang yang menakutkan dan aneh. Setelah memasuki tubuh, bahkan jika itu tidak membunuh siapapun untuk sementara waktu, itu masih akan merusak tubuh menyebabkan erosi lebih lanjut. Dalam keadaan normal, apakah naga hijau dapat bertahan atau tidak adalah masalah 5 atau 5. Bagus, saya tidak menyangka Yaoshi yang melihatnya dengan sangat jelas. Tetua Jindan sangat senang. Namun, kita masih tidak bisa menganggap enteng. Lagi pula, naga hijau Zafei ini bukan orang biasa. Dia telah membangkitkan darah naga asli di tubuhnya,
Dan dia adalah penguasa Yihai, dan ayahnya adalah Raja Naga Emas di antara 7 monster. Yan. Chuan berkata dengan wajah serius. Raja Naga Banjir Emas. Semua tetua Jin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar nama ini. Apakah menurutmu 3 pembunuhan Kaisar Selatan benar-benar tidak dapat membunuh King Jiaolong Chafei? Jika bukan karena ayahnya, bahkan jika dia baru saja memiliki perlindungan tubuh rahasia, dia bisa saja terbunuh. Yan Chuan mencibir. Membunuh Kaisar Selatan 3 kali sangat menakutkan. Yang Fan diam-diam terkejut, tidak heran bahkan Guan Song, yang merupakan pembangkit tenaga listrik veteran Nas Chen Sol, sangat gugup ketika cahaya pedang 3 warna muncul di Pulau Tianru hari itu. Su Li juga mengangguk memang, di laut dalam ini, setidaknya ada 12 orang kuat. Bahkan jika mereka membunuh Kaisar Selatan 3 kali, mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Semua biksu mengangguk satu demi satu. Semuanya menunjukkan warna kekaguman dan rasa hormat dari hati. Oke, setidaknya naga hijau tidak bisa mengancam kita dalam waktu singkat. Mari kita berkendara dengan seluruh kekuatan kita dan meninggalkan perairan teritorialnya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, sekuat apapun dia akan berada di luar jangkauannya. Dan juga lega. Namun, Tianyuan masih mempertahankan persiapan tingkat pertama, dan ada biksu yang berpatroli di perairan terdekat setiap saat. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kuat yang menakutkan di laut dalam Tianqin. Yang Fan kembali ke gua dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Melalui apa yang terjadi hari ini, dia sangat memahami kekuatan pencegah yang kuat dari pembangkit tenaga listrik mutakhir. Betapa kuat dan mengesankan King Jiaolong dan suku monster lainnya, ribuan prajurit monster sangat banyak, tetapi mereka semua mundur hanya karena kedatangan orang yang kuat, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, mereka tidak berani berbicara. Di dunia budidaya keabadian ini, akan selalu ada beberapa orang yang menentukan nasib orang-orang di dunia. Yang Fan duduk bersila dan mulai mencerna manfaat pengobatan hari ini. Setelah pertempuran ini, Tianyuan menderita banyak kerugian dan lebih banyak lagi yang terluka. Kemajuan Yang Fan dalam 1 hari ini dapat mengejar kerja keras selama beberapa bulan seperti biasanya. Untuk bulan berikutnya, dia tidak berani membuat alkimia, kalau-kalau beberapa biksu monster datang untuk membunuhnya. Tidak hanya itu, semua tetua Jin dan di pulau itu tidak berani mundur. Sampai sebulan berlalu, seluruh Firdaus menghela nafas lega. Akhirnya meninggalkan wilayah laut wilayah King Jiaolong Chafei. Su Li menghela nafas lega dan datang ke gua Yang Fan. Lalu pusat kekuatan klan monster mana yang kita masuki sekarang? Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wilayah Laut Raja Merak, salah satu dari 7 Raja Iblis Besar, adalah wilayahnya mulai hari ini, membentang ratusan juta mil. Di sini, tidak ada pulau untuk biksu manusia, jawab Su Li. Raja Merak ini sangat kuat. Wilayahnya sebenarnya 100 kali lebih besar dari Naga Banjir Hijau, dan tidak ada pulau untuk biksu manusia di sini. Mengapa? Yang Fan bertanya dengan bingung. Karena kultivator es manusia tidak berani, semua kapal perang dan benteng laut jujur. Dan tidak berani membuat masalah ketika mereka lewat di sini. Tentu saja, sebagai Raja Merak, bagaimana dia bisa mengatur urusan duniawi ini? Wilayah laut ini ya, itu 10 jenderal monster teratasnya, semuanya sangat kuat, mengejutkan wilayah laut ini Su Li menjelaskan. Karakter macam apa ketujuh setan yang terhormat ini? Mereka bisa membuat jiwa manusia terintimidasi. Mungkinkah mereka semua dipromosikan menjadi Huasen yang legendaris? Yang Fan merasa tak terbayangkan. Transformasi dewa. Bagaimana mungkin? Tahap transformasi menjadi dewa hanyalah sebuah legenda. Su Li tersenyum. 7 yang mulia iblis ini, dan 5 yang mulia primordial manusia, dikenal sebagai 12 pembangkit tenaga listrik tertinggi di batin. Lautan Tianqin. Mereka mewakili berdiri di puncak wilayah laut ini, tidak ada yang bisa mengunggulinya. 7 monster besar, 5 manusia purba, dan 12 makhluk tertinggi di laut dalam Tianqin. Yang Fan tidak bisa menahan perasaan kagum. Sayang sekali sulit untuk melihat orang yang kuat pada tingkat ini, bahkan jika orang berpangkat tinggi biasa menghabiskan seluruh hidupnya. Karena laut dalam Tianqin benar-benar terlalu besar, belum lagi beberapa orang terhormat yang terpencil di dunia terpencil, dan sangat jarang melihatnya dalam 100 tahun. Su Li menghela nafas. Su Li mengobrol sebentar, lalu pergi dan pergi. Setelah itu, Yang Fan akhirnya mulai menyempurnakan ekstrim Catode Yang Pil. Sebulan kemudian, suara keras terdengar dari gua Yang Fan. Yang Fan tampak muram, melihat tungku alkimia yang terkoyak di depannya dan mengeluarkan asap hijau. Pil katoda yang ekstrim ini sangat sulit untuk disempurnakan.
Sedikit perbedaan dalam jumlah rumput yin dan yang akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang, menghasilkan ledakan besar. Yang Fan merenung sejenak, dan mengeluarkan tungku alkimia baru. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, suara teredam datang dari gua, dan pil abu-abu keluar dari tungku alkimia. Yang Fan mengambil pil ini di depannya dan mengendusnya, sedikit mengernyit hanya satu yang disempurnakan, dan kualitasnya relatif buruk, hanya mencapai tingkat rendah. Meskipun hanya satu pil yang sangat negatif tingkat rendah yang disempurnakan, tapi ini merupakan peningkatan dari yang terakhir kali. Selama periode alkimia ini, Yang Fan merasakan aura langit dan bumi dari langit di atas gua Suli. Lingkaran cahaya warna-warni menyelimuti langit di atas gua. Sulit dipercaya bahwa seseorang di rumah gua Suli telah dipromosikan menjadi inti emas lagi. Seorang biksu berseru. Yan Chuan tampak muram, dan berkata kepada Sue Ren sepertinya pembudidaya ganda Suli telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang Fan mengabaikan hal-hal ini dan terus menyempurnakan alkimia. Dalam sekejap mata, butuh setengah tahun lagi, dan Yang Fan akhirnya memurnikan 2 pil katoda yang kelas menengah, dan ada lebih dari selusin pil kelas rendah. Selama periode ini, di Kam Suli, 2 biksu inti emas tahap awal dipromosikan menjadi inti emas tahap menengah. Sisi Penatuazian semakin meningkat kekuatannya, dan telah setara dengan pihak Yan Chuan, atau bahkan sedikit lebih baik. Yan Chuan menatap gua Yang Fan dengan dingin. Yaoshi yang ini pasti sedang bermain trik. Kudengar dia sering membuat alkimia di dalam gua, dan bahkan memberi Suli pil ekstrim yang dan pil yin ekstrim, berharap. Anak ini selain keterampilan medis yang baik, dia juga memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Sue Ren juga tak terbayangkan. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu seperti ini. Jika Yang Fan ini juga maju ke tahap akhir, kekuatannya pasti akan melampaui kita. Pada saat itu, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di surga? Tidak pasti, dan dia mulai berpikir tentang tindakan balasan. Yang Fan sedang meminum pil yang sangat katoda tingkat rendah di dalam gua, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Indranya sangat kuat, hampir ingin menembus dunia, cukup untuk mengendalikan area ini. Setiap pikiran jahat yang sumbang tidak dapat lepas dari akal sehatnya. Namun, Yang Fan tidak tega memperhatikan hal-hal ini. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu, selama periode ini, Yang Fan meminum 3 pil katoda yang tingkat rendah, dan kemajuannya pesat, dan kultivasinya mendekati tahap akhir Yunzong. Jika dia meminum 2 pil yang sangat katoda kelas menengah lainnya, Yang Fan pasti akan dipromosikan ke tahap selanjutnya dari Yunzong dalam waktu 3 tahun. Pada saat ini, dari Taman Binatang Spiritual di ruang Xianhong, ada hawa dingin yang mengerikan yang membekukan jiwa. Pria misterius dalam baju besi kuno. Rasa dingin yang mengerikan yang datang dari Taman Binatang Buas menyebabkan Yang Fan berperang dingin. Nafas dingin langsung mengarah ke jiwa, hampir membekukan pikiran orang. Dalam hidupnya, dia belum pernah melihat kekuatan dingin yang mengerikan seperti itu. Ini ular kristal dingin berkilau. Tiba-tiba, Yang Fan sangat gembira dan memasuki ruang Xianhong untuk pertama kalinya. Tempat tinggal, Taman Binatang Roh. Kaca. Telur kristal yang membengkak hingga diameter 4 atau 5 kaki pecah, memperlihatkan kepala ular kecil dan fleksibel, dan nyala es seperti bunga teratai mekar, keluar dari mulut kepala ular. Puff his. Sebuah bola api es acak membekukan seluruh taman makhluk roh, dan lapisan kristal es membekukan ruang dengan radius puluhan kaki. Makhluk roh lainnya di Taman Binatang Roh, ratusan kalajengking beracun langit pemakan jiwa, ketakutan satu persatu, dan mundur secara naluriah. Satu-satunya Raja Kalajengking racun yang dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi menatap telur kristal yang pecah di sudut dengan mata dinginnya yang berkedip-kedip dengan cahaya biru yang mengejutkan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia tidak berani mendekatinya. Hehe, sudah 5 atau 6 tahun, dan kamu akhirnya dipromosikan ke jajaran monster tingkat tinggi. Yang Fan menunjukkan kegembiraan dan datang ke sisi telur kristal. Ular dingin berkaca-kaca, dengan sepasang mata berbinar, memandang Yang Fan dan berbalik, mengungkapkan kerohanian dan sedikit keaktifan dan kepolosan. Klik. Akhirnya, Glaze Cold Crystal Snake memecahkan telur kristal itu, lalu membuka mulutnya, dan memakan cangkang telur kristal yang retak itu ke dalam tubuhnya dengan beberapa klik. Yang Fan juga dengan hati-hati melihat Glaze Cold Crystal Snake setelah promosi, ukuran ular tetap tidak berubah, masih berupa ular es sebening kristal setinggi 3 kaki, tetapi Yang Fan dapat merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Dipromosikan ke tingkat tinggi, kebijaksanaan spiritual monster-monster telah meningkat pesat, dan ular kristal dingin yang mengkilap ini sudah luar biasa dalam kebijaksanaan, dan kali ini melangkah ke tingkat tinggi,
ia bahkan lebih cerdas. Dalam pikirannya, Glaze Cold Crystal Snake menyampaikan pesan kepada Yang Fan Tuan, saya akhirnya melangkah ke tingkat yang tinggi, terima kasih atas kultivasi Anda. Tetap di sini, kecepatan transformasi saya telah dipercepat, dan periode pertumbuhan telah juga banyak dipersingkat. Liu Li. Han Crystal Snake menatap Yang Fan dengan sepasang mata yang cerah, menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan kekaguman. Jadi, kamu sangat menyukai tempat ini. Yang Fan berkata sambil tersenyum. Menanggapi tuannya, saya sangat menyukai tempat ini. Penuh vitalitas dan memiliki perasaan yang sangat bersahabat. Jawab Glaze Cold Crystal Snake. Apakah kamu mendapatkan kemampuan baru ketika kamu dipromosikan ke level yang lebih tinggi? Yang Fan bertanya. Sejauh yang dia tahu, beberapa monster kuat atau binatang legendaris akan memiliki informasi warisan dalam garis keturunan mereka setelah mencapai level yang sesuai. Tuan, saya memiliki informasi warisan, dan saya dapat mempraktikkan keterampilan rahasia yang kuat. Tetapi informasi warisan ini hanya terbatas pada gelas Crystal Snake, dan setelah saya bermutasi, berdasarkan Rock Crystal Snake, saya memiliki sihir kekuatan es, tapi aku tidak ada informasi warisan yang sesuai. Jawab Glaze Cold Crystal Snake. Yang Fan merenung dan berkata tidak sulit, saya akan menemukan cara untuk memberi Anda beberapa set latihan es dingin Yaozu dan keterampilan rahasia yang sesuai. Yang Fan menghabiskan beberapa saat lagi untuk berkomunikasi secara mendalam dengan ular kristal dingin yang mengkilap. Tuan, saya telah dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi, dan sekarang saya ingin memiliki nama sendiri, dapatkah Anda membantu saya mendapatkannya? Glaze. Cold Crystal Snake menatap Yang Fan dengan sepasang mata berair, menatap maju untuk itu. Nama, Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya makhluk roh ini meminta tuannya untuk memberinya nama. Yah, kamu adalah spesies yang bermutasi. Aku akan memposisikanmu sebagai Liu Li Guk Guk Snake. Adapun namanya bagaimana kalau menyebutnya Han Liu Li? Han Liu Li, itu bagus, aku punya nama sendiri. Liu Li Han ular kristal itu bersorak gembira, seperti anak kecil yang naif dan romantis. Yang Fan memiliki wajah yang lembut, memegangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum mengapa kamu dipromosikan berkali-kali, tetapi ukurannya tetap sama. Huff. Siapa bilang aku tidak berubah? Yang Fan melompat dari tangannya. Cahaya putih dingin mekar, dan tubuh ular kristal dingin mengkilap tiba-tiba membengkak hingga 10 kaki, tampak seperti ular piton raksasa. Tubuh ular yang berkelok-kelok dan besar seperti tiang kaca, dengan tekstur kuno yang terlihat samar, memberi orang suasana misterius dan kuno. Berubah menjadi tubuh yang lengkap, Glaze Cold Crystal Snake tingkat tinggi melepaskan aura yang menakutkan dan menindas, dan paksaan yang merembes ke area tersebut membuat semua kalajengking racun langit pemakan jiwa gemetar dan menyerah. Dalam hal ini, Raja Kalajengking beracun yang merupakan monster tingkat tinggi tidak terkecuali. Jelas, dalam hal tingkat, Glaze Cold Crystal Snake bahkan lebih menakutkan daripada kalajengking racun langit pemakan jiwa, yang menempati peringkat 10 besar binatang langka dan benda asing. Yang Fan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan Glaze Cold Crystal Snake ini jelas tidak lebih lemah dari miliknya. Orang harus tahu bahwa setelah Raja Kalajengking racun langit yang melahap jiwa pertama kali memasuki level tinggi, kekuatannya bisa sebanding dengan kekuatan pembudidaya inti emas tahap menengah. Dan Glaze Cold Crystal Snake ini setidaknya bisa setara dengan Golden Core Grid Cultivator, atau bahkan lebih baik. Saya masih memiliki esensi es 10.000 tahun terakhir yang tersisa di sini, dan sekarang saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk dibudidayakan. Anda tinggal di taman binatang buas terlebih dahulu, dan jangan menyakiti kalajengking beracun ini. Yang Fan memesan beberapa kata, dan janji ular kristal dingin kaca satu per satu. Setelah itu, Yang Fan mengeluarkan sepotong batu giok putih salju dan bulat, melemparkannya ke Raja Kalajengking racun langit pemakan jiwa, dan berkata, ini adalah batu pembuka roh tingkat lanjut, yang dapat membuka kebijaksanaan spiritual selangkah lebih dekat. Serahkan pada Raja Kalajengking. Di masa depan, Raja Kalajengking beracun perlu memimpin sekelompok kalajengking beracun, yang Fan secara alami ingin memberinya cukup kebijaksanaan. Pada saat yang sama, setelah dibuka oleh batu pembuka spiritual tingkat tinggi, monster akan memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan itu juga akan membantu pemahaman mereka sendiri, yang dapat meningkatkan kecepatan dan potensi kultivasi. Setelah berurusan dengan masalah ini, Yang Fan akhirnya berencana untuk meminum pil kelas menengah yang sangat katoda. Dia hanya menyempurnakan 2 pil kelas menengah yang sangat katoda sendiri. Yang Fan memperhitungkan bahwa jika dia meminum kedua pil ini,
dia pasti akan memasuki tahap akhir Yunzong dalam 3 tahun. Meskipun ramuan semacam ini sangat sulit untuk disempurnakan, kemanjurannya jauh di luar imajinasi Yang Fan. Segera, Yang Fan mengambil pil kelas menengah yang sangat katoda dan mulai mundur. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama periode ini, situasi internal Tianyuan telah mengalami perubahan besar. Pertama-tama, Su Lifang menambah 2 atau 3 biksu inti emas jangka menengah. Kedua, Su Li sendiri telah melangkah ke puncak Jindan, dan tingkat kultivasinya sama dengan Yan Chuan. Setelah itu, Su Li akhirnya mengumumkan identitas kedua biksu tersebut, menjadikan mereka tetua kehormatan keluarga. Akibatnya, pihak Su Li berada di atas angin, sedikit di depan para penatua penegak hukum. Faktor yang paling sulit ditentukan adalah Yang Fan, seorang apoteker senior. Yang Fan mampu menyempurnakan Jiang dan Jin dan tingkat menengah, yang dapat sangat meningkatkan keterampilan biksu Jin dan biasa. Selain itu, kekuatan Yang Fan sendiri tak terduga. Terakhir kali ketika 4 ramuan emas besar bertarung melawan King Long Yufa, Su Li dan Yan Chuan terluka parah, dan Su Eren terluka parah, hanya Yang Fan yang hampir tidak terluka. Dari sudut pandang ini, dalam hal kekuatan komprehensif, Yang Fan bahkan sedikit mengalahkan biksu besar Jindan. Yan Chuan dan para tetua penegak hukum lainnya lebih mengkhawatirkan potensi Yang Fan. Yang Fan baru saja melangkah ke tahap tengah Jindan, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia melangkah ke alam biksu yang hebat, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di level yang sama? Ini bukan hanya kekhawatiran Yan Chuan dan Su Eren, bahkan Su Li, penatua Xian, juga sedikit khawatir. Untungnya, Yang Fan tampaknya tidak tertarik pada kekuatan keluarga, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mundur. Dalam 2 tahun terakhir, Yang Fan juga telah mundur, dan sepertinya ingin menerobos ke tahap selanjutnya dari Yunzong. Faktanya, pada awal tahun pertama, dia meminum pil Jin yang tingkat menengah, dan kultivasinya mendekati tahap akhir Yunzong. Namun, Yang Fan tidak segera meminum pil polar Cathode yang kedua. Ini karena dia tidak ingin kemajuan kultivasinya terlalu cepat, dan dia tidak ingin terlalu mengandalkan kekuatan obat. Jadi, 1 tahun kemudian, dia mundur selama 1 tahun lagi, dan sebagai hasilnya, dia membuat kemajuan besar dan mencapai puncak akumulasi benih jangka menengah. Dalam hal ini, bahkan jika Yang Fan tidak meminum ramuannya, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia dapat memasuki tahap akhir Yunzong dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Lupakan saja, pil ekstrim katoda yang kelas menengah lainnya dicadangkan untuk digunakan nanti. Aku masih mengandalkan kemampuanku sendiri untuk menerobos. Lagi pula, setelah tahap akhir Yunsit, evolusi alam selanjutnya harus diwujudkan sendiri Yang Fan. Sendiri tidak terburu-buru. Ranah penggarap besar inti emas mudah dijangkau, tetapi dia tidak lambat atau sakit. Keadaan pikiran yang tenang ini adalah manusia super, dan itu juga semacam kepercayaan diri dari hati. Dan hari ini, 2 aura kuat turun dari laut yang jauh ke Tianyuan, membangunkan Yang Fan dari retret. Kedua napas kuat ini sama-sama berada di level Naschen Soul, dan salah satunya terasa sangat familiar. Kedua pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, dengan kerutan di wajahnya, dan kulitnya tidak terlalu bagus. Itu adalah Tianyuan, sesepuh agung yang bermarga Ye. Penatua Agung, kamu akhirnya kembali. Seru Su Li, dan menjadi orang pertama yang terbang keluar. Setelah itu, tetua inti emas lainnya terbang keluar untuk menyambutnya satu demi satu. Tidak terkecuali Yang Fan, dia terbang keluar dari gua dan pergi untuk menyapa. Senior ini adalah... Mata Yan Chuan tertuju pada seorang pria berbaju zirah kuno dengan wajah dingin di samping tetua agung bermarga Ye. Pria itu sedikit sombong, dia berdiri tak bergerak di udara, matanya menyapu para biarawan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini senior Ouyang, tamu terhormat dari surga surgawi. Tetua agung bermarga Ye berkata sambil tersenyum, dengan kata-kata dia sangat menghormati pria Gujia yang bermarga Ouyang. Yang Fan melihat pria lapis baja kuno yang misterius itu. Di bawah akal sehatnya, dia merasa bahwa kekuatan pria ini lebih baik daripada tetua agung Ye dan Tuan Yinhun, dan kekuatannya harus sebanding dengan Sanyo Old Demon. Tetapi untuk beberapa alasan, Yang Fan merasakan aura beberapa kali lebih menakutkan daripada setan tua Sanyo dari pria misterius berbaju besi kuno ini. Kekuatan basis kultivasinya sebanding dengan setan tua Sanyo, jadi mengapa itu membuatnya merasa aneh. Yang Fan diam-diam terkejut, tetapi pada saat ini, pria berbaju zirah kuno itu tiba-tiba meliriknya, seolah-olah dia merasakan mata-matanya. Tiba-tiba, tekanan besar menghantam, dan Yang Fan tiba-tiba merasa sesak napas. Untungnya,
Ia memiliki konsentrasi yang luar biasa dan dilindungi oleh Jade Pendant of Purity, sehingga ia bisa tetap tenang. Yang Fan tidak dapat menahan diri untuk berpikir mungkinkah pria misterius ini adalah penyelamat yang dibawa oleh Tetua Agung Ye. Pak Tua Ye. Apakah orang ini juga tetua dari surga surgawi Anda? Dia adalah seorang apoteker yang telah bergabung dengan surga saya selama hampir 10 tahun. Tetua bermarga Ye sangat hormat. Ketika dia melihat Yang Fan, matanya berkilat kaget. Saya baru saja pergi selama beberapa tahun, dan Anda telah memasuki tahap tengah Golden Core. Lumayan ya, orang ini adalah kandidat yang baik, kata pria misterius berbaju zirah kuno itu, dan terus menatap Yang Fan. Konspirasi di Laut Dalam. Yah, orang ini adalah kandidat yang bagus. Mata pria lapis baja kuno yang misterius itu sedikit berbinar saat dia melihat ke arah Yang Fan. Penatua bermarga Ye menunjukkan kegembiraan, dan berkata kepada Yang Fan, saya tidak datang ke sini untuk melihat senior Ouyang. Dengan kata lain, Penatua bermarga Ye sangat menghormati pria misterius dengan nama belakang ganda Ouyang ini, seperti seorang biksu Jindan untuk Nas Chen Sol berpangkat tinggi sikap rata-rata. Aku, Yang Fan, telah bertemu senior Ouyang. Yang Fan juga samar-samar menyadari status luar biasa orang ini, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Oke, kamu adalah seorang kultivator inti emas tingkat menengah. Aku dapat mengatakan bahwa kekuatanmu seharusnya jauh lebih unggul dari seorang kultivator dengan peringkat yang sama. Pria misterius dengan baju besi kuno seterang obor, dan dia memuji Yang Fan sangat banyak. Yang Fan sedikit terkejut, bagaimana pihak lain melihatnya. Rekan Daois Ouyang, apakah Anda benar-benar yakin? Saya ingat bahwa tetua yang masih merupakan kultivator inti emas tahap awal sebelum saya pergi. Tetua Agung bermarga Ye berkata dengan sedikit terkejut. Hehe, bagaimana aku bisa salah? Kekuatan seseorang dapat dirasakan dari semangat dan kemauannya untuk bertarung. Kultivasi hanyalah dasar yang penting, tetapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya kriteria untuk menilai. Pria lapis baja kuno yang misterius itu berkata sambil tersenyum. Ini adalah intuisi saya dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga merupakan keterampilan yang unik. Kamu telah diajari. Penatua itu mengangguk memuji. Yang Fan juga diam-diam terkejut, dan semakin merasakan kekaguman dan keingintahuan terhadap pria lapis baja kuno yang misterius ini. Di antara para biksu yang saya temui di masa lalu, kekuatan mereka dinilai dari basis kultivasi mereka, tetapi pria misterius dengan baju besi kuno ini mampu mengenai paku di kepala dengan satu kata. Mata senior Ouyang cerah, dan kekuatan Yaoshi yang memang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Beberapa tahun yang lalu, dia bertarung melawan Great Golden Core Cultivator, dan mereka berimbang, kata Suli sambil tersenyum, samping. Dia terikat dengan Golden Core Great Cultivator. The Great Elder bermarga Ye sedikit sulit dipercaya. Mata pria misterius berbaju zirah kuno semakin cerah. Benarkah? Itu tidak bohong. Semua biksu di Tianyuan telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tentu saja Suli sangat memuji Yang Fan. Hahaha, kunjunganku ke surga-surga kali ini benar-benar perjalanan yang berharga. Pria lapis baja kuno yang misterius itu sangat terkejut, dan dengan cepat bertukar pandang dengan Tetua Agung bermarga Ye. Mari kita bahas masalah ini nanti, dan cari pendapat Yao Shiyang. Bagaimana menurutmu, rekan Daois Ouyang? Sesepuh Agung bermarga Ye berkata melalui transmisi suara. Oke, aku sedikit tidak sabar. Pria misterius dengan baju besi kuno itu tersenyum sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia lebih fokus pada Yang Fan. Tetua, kembali ke gua dulu. Dalam 3 hari, saya akan mengadakan pertemuan di Paviliun Tiansu. Perintah tetua bermarga Ye, dan pergi bersama pria misterius dengan baju besi kuno. Yang Fan menunjukkan keraguan di wajahnya, merasa aneh. Saya tidak tahu apa hubungan antara pria misterius dengan baju besi kuno dan sesepuh agung bermarga Ye, tetapi Yang Fan dapat mengatakan bahwa dia harus menjadi penyelamat yang dibawa oleh sesepuh agung bermarga Ye. Namun, dia selalu merasa bahwa pria misterius berbaju zirah kuno itu memiliki beberapa skema untuk melawannya. Dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak merasakan kebencian atau ancaman apapun, jadi dia kembali ke gua untuk bermeditasi. Di kedalaman laut ratusan mil jauhnya dari surga, sebuah kapal perang laut yang panjangnya ratusan kaki dan terlihat seperti ikan hitam sedang mengintai di laut dalam puluhan mil di bawahnya. Dalam studi tertentu tentang kapal perang, aku tidak menyangka teman lamamu bisa mengundang Ouyang Feng ke sini. Sekarang rencana kita akan sulit diterapkan. Selama dia tinggal di surga surgawi selama sehari, tidak ada yang berani bertindak liar. Biksu itu bermarga Teng tampak mendung tak tentu. Oh,
Kenapa aku lupa bahwa 300 tahun yang lalu, ketika Ouyang Feng belum memasuki tahap Naschen Sol, dia dibantu oleh Ye Mingfeng dan berutang budi padanya. Zhong Hufa menghela nafas. Ini bagus, desain kita sebelumnya semuanya gagal. Biksu Iblis bermarga Teng tampak enggan. Mungkin karena energi Tianyuan tidak habis. 2 tahun lalu, kami dengan hati-hati merancang bahwa ketika Sueren bertarung dengan naga, kami diam-diam menyeret naga itu kembali dan membuatnya mati di tangan Sueren. Dia pikir dia bisa membawa bencana membunuh nyawa untuk Tianyuan, dan menuai keuntungan menjadi seorang nelayan, tetapi secara tak terduga membunuh 3 pembunuh Kaisar Selatan di tengah jalan. Zhong Hufa menghela nafas dengan getir. Ya, keberuntungan mereka sangat bagus. Bahkan jika langkah ini gagal, kita bisa menunggu bencana laut berikutnya dan memanfaatkan waktu duduk Ye Mingfeng sebelum melakukannya, tapi kami tidak mengharapkan Ouyang Feng lain datang. T menggertakkan giginya. Apa yang kamu takutkan? Umur Ye Mingfeng akan habis dan dia tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Meskipun Ouyang Feng kuat, dia tidak bisa melindungi kehidupan pertama Tianyuan. Mata penjaga Zhong berkedip. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan surga, perhitungan dari 2 pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol gagal, dan mereka harus menunggu duduknya tetua agung bermarga Ye. Selama keluarga Tianyuan masih memiliki pencegahan tahap Naschen Sol, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan dan harus membuat rencana secara diam-diam. 3 hari kemudian, Yang Fan keluar dari gua dan memeriksa status kedua murid tersebut, mereka semua dalam keadaan yayasan pendirian Dzogchen, begitu pula 9 pelaut lainnya dari Tian Xingzhou. Yang Fan menghela nafas, hanya melihat, tetapi tidak menaruh banyak harapan. Tampaknya dalam 10 tahun terakhir, dengan pengecualian Fu Ping dan Fu Sue, sekte pelaut ini mungkin tidak memiliki harapan untuk naik ke peringkat tinggi. Setelah itu, dia bergegas ke paviliun Tiansu. Setelah Penatua Agung bermarga Ye kembali ke surga, pertemuan lain akan diadakan. Setelah beberapa saat, semua tetua Jindan berkumpul, dan sesepuh agung bermarga Ye juga datang. Semua di sini. Tetua Agung bermarga Ye melihat ke bawah dan menemukan 2 wajah lagi dari para pembudidaya wanita. Kalian berdua Penatua Agung bermarga Ye menatap 2 pembudidaya wanita senior di samping Suli. Adapun Penatua Agung, mereka adalah biksu ganda saya. Mereka telah menjadi penatua kehormatan keluarga dalam 2 tahun terakhir. Apakah mereka akan menjadi penatua resmi atau tidak tergantung pada pesanan Anda, Penatua Agung, jawab Suli sambil membungkuk. Sebagai sesepuh dengan otoritas, dia berhak menjadikan kultivator Jindan sebagai sesepuh kehormatan keluarga. Penatua Agung bermarga Ye mengangguk karena saya adalah biksu ganda Anda, saya akan menjadi penatua resmi dalam 3 tahun. Terima kasih, Penatua Agung. Kedua pembudidaya wanita berpangkat tinggi itu membungkuk dan memberi hormat bersama. Biksu lainnya memandang Suli dengan iri. Di dunia kultivasi abadi ini, kultivator wanita tingkat tinggi jarang ada, bagus untuk memiliki satu sebagai sepasang kultivator ganda, dan bahkan lebih iri untuk memiliki 2. Hanya Yang Fan yang tampak acuh tak acuh, tetapi dia berpikir 10 tahun yang lalu di lembah Yaoxian dan Yuxi bergandengan tangan untuk memasuki mode manusia surga, dan alam jiwa telah melangkah ke tahap awal inti emas. Bakatnya sangat tinggi, dia seharusnya sudah melangkah ke Golden Core sejak lama, setidaknya tingkat kultivasi saya tidak akan lebih lemah dari saya. Pada pertemuan keluarga ini, sesepuh agung bermarga Ye bertanya tentang apa yang terjadi di Tianyuan sebelum dia pergi. Setelah mengetahui bahwa King Jiaolong Chafei telah memimpin prajurit monster ke Tianyuan, bahkan Penatua Agung yang bermarga Ye pun berkeringat. Itu Tuhan yang membantuku surga surgawi. Tetua Agung bermarga Ye menghela nafas lega, dan ada pandangan keberuntungan di matanya. Sekarang dia telah kembali ke Tianyuan untuk duduk di kota, bahkan jika King Jiaolong Chafei datang sendiri, dia harus menimbangnya, setidaknya tidak akan ada yang namanya pemusnahan. Setiap orang kuat Naschen Sol Stage memiliki lingkarannya sendiri dan teman-temannya sendiri. Sebagai pencegah, pembudidaya Naschen Sol akan mencoba menghindari pertukaran api jika itu benar-benar tidak mungkin. Jika ada tetua agung bermarga Ye yang duduk di kota hari itu, King Jiaolong Chafei paling banyak akan menangkap si pembunuh, dan mungkin tidak akan mengancam seluruh keluarga. Ini adalah hubungan check and balance yang sangat halus antara pusat kekuatan Naschen Sol. Dalam pertemuan berikutnya, Penatua Ye memberi banyak perintah. Sekitar setengah hari kemudian, pertemuan berakhir, Tetua Agung bermarga Ye meminta semua tetua Jindan untuk pergi, tetapi Yang Fan ditinggalkan sendirian. Ikuti saya ke ruang kerja di lantai 4. Penatua Agung bermarga Ye berkata sambil tersenyum. Yang Fan mengikutinya, dan setelah mengamati kata-katanya, dia berkata dengan lembut, Tetua,
Umurmu hampir habis, apakah kamu mengalami sedikit kecelakaan ketika kamu keluar kali ini? Ekspresi Ye yang lebih tua berubah, dan dia menghela nafas dengan lembut. Kamu keterampilan medisnya benar-benar brilian dan ajaib, bahkan jika lelaki tua itu sengaja menyembunyikannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikannya dari matamu. Yang Fan tidak berbicara, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Dia bisa melihat bahwa Penatua Agung bermarga Ye masih memiliki sisa 4 atau 5 tahun kehidupan. Awalnya, Penatua Agung tidak memiliki banyak umur, dan sekarang hanya sekitar 10 tahun, tetapi setelah keluar kali ini, dia jelas mengalami beberapa kecelakaan, yang menyebabkan umurnya berkurang lagi. Ayo masuk dan membicarakannya. Tetua Agung bermarga Ye tampak murung, dan membawa Yang Fan ke ruang kerja di lantai 4, yang merupakan tempat Yang Fan bertemu dengan Tetua Agung untuk pertama kalinya. Begitu dia masuk ke ruang kerja, Yang Fan melihat sosok yang sedikit akrab, itu adalah pria misterius yang bermarga Ouyang. Saya telah melihat senior Ouyang. Yang Fan memberi hormat sedikit. Duduk dan bicaralah. Penatua Agung Ye meminta Yang Fan untuk duduk bersama. Yang Fan juga tidak berani lalai, dia samar-samar merasa bahwa fakta bahwa Tetua Agung meninggalkannya kali ini pasti ada hubungannya dengan pria misterius yang bermarga Ouyang. Kamu juga dapat melihat bahwa lelaki tua ini hanya memiliki sisa 4 atau 5 tahun kehidupan. Penatua Agung bermarga Ye menarik napas dalam-dalam beberapa tahun yang lalu, aku meninggalkan surga surgawi untuk pergi ke ujung paling utara Tianqin Laut dan terbang selama 2 atau 3 tahun, dan menemukan sesama Taois Ouyang. Tapi tanpa diduga, di tengah jalan, dia bersekongkol melawan, itu adalah senjata ajaib yang melukai jiwa dan merusak esensi kehidupan. Merusak esensi kehidupan. Yang Fan sedikit terkejut, mungkinkah masih ada keberadaan di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan konsekrasi dan pemurnian dunia saya? Itu adalah senjata ajaib dari jalan mayat hantu, yang dapat melukai jiwa dengan parah dan merusak fondasi alam, sehingga akan merusak umurku. Penatua bermarga Ye menjelaskan. Yang Fan tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak langsung menelanjangi Zhou Yuan. Kerusakan jiwa yang parah, cedera pada fondasi basis kultivasi, atau penyakit kronis pada tubuh akan memengaruhi vitalitas dan merusak umur. Apakah Tetua Agung tahu siapa yang berada di balik rencana itu? Yang Fan bertanya. Entahlah, orang itu memakai topeng khusus, menyembunyikan auranya, dan berjalan pergi dengan satu pukulan, membuatku tidak mungkin untuk menjaganya. Aku tidak berpikir niat orang itu adalah untuk membunuhku, tapi hanya untuk kehilangan nyawanya. Ini jelas merupakan sebuah konspirasi. Ekspresi bermarga Ye the Great Elder berkabut dan tidak pasti. Untungnya, saya mengundang sesama Taois Ouyang untuk datang sekarang, dan dia berjanji untuk membantu menjaga Tianyuan selama 20 tahun. Penatua bermarga Ye menghela nafas pelan setidaknya dalam 20 tahun, Tianyuan akan baik-baik saja. Mudah-mudahan dalam 2 tahun dalam 10 tahun, Tianyuan akan memiliki orang kuat Naschen Sol yang baru, jika tidak The Great Elder bermarga Ye tampak murung. Yang Fan menunjukkan kontemplasi, ragu-ragu sejenak, mengeluarkan botol batu giok hitam dari tas penyimpanan, dan menuangkan ramuan kristal hijau muda. Kamu adalah Penatua bermarga Ye menatap pil di tangan Yang Fan, matanya tiba-tiba bergetar. Zhou Shu Pil. Yang Fan menjawab. Itu dapat memperpanjang hidup setidaknya 50 tahun. Solder Pil. Tetua Agung Ye bermarga gemetar di sekujur tubuhnya, matanya penuh kegembiraan, dan dia segera menjadi gembira. Kamu punya pil umur panjang, kamu ingin memberikannya kepadaku. Penatua Agung bermarga Ye menatap Yang Fan dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ya, Penatua Agung. Yang Fan mengangguk, dan berkata dengan sangat rasional dalam 20 tahun, Tianyuan mungkin belum tentu memiliki biksu baru di tahap jiwa baru lahir. Jika Anda tidak duduk di kota, keluarga akan dibantai. Yang dia kejar adalah semacam kedamaian dan stabilitas, semakin stabil keluarganya, semakin baik. Pil umur panjang ini dapat memperpanjang umur Tetua Agung Ye hingga 50 tahun, setidaknya dapat mencapai tujuan Yang Fan. Oke, kamu benar-benar bisa memberiku obat mujarab yang berharga seperti pil umur panjang, yang menunjukkan kesetiaanmu kepada keluarga. Penatua bermarga. Ye mengambil pil umur panjang dan tertawa bahagia. Kembali ke kata-kata Penatua Agung, yang mengutamakan kultivasinya sendiri, dan tidak menyukai kekuatan dan intrik. Seperti yang saya katakan ketika saya datang ke Tianyuan meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan melewati api dan air untuk keluarga, saya dapat menjamin bahwa tidak akan ada pembangkang. Ketika keluarga dalam krisis, dan akan melakukan yang terbaik. Kata Yang Fan terus terang dan tulus. Di depan monster Naschen Sol yang telah hidup selama ribuan tahun, dia sama sekali tidak berpura-pura.
Loyalitasnya kepada Tianyuan belum mencapai tingkat kematian, tetapi dia akan memastikan bahwa tidak akan ada perbedaan pendapat, dan jika keluarganya dalam bahaya, dia akan melakukan yang terbaik. Oke, oke, apa yang kamu katakan sangat benar, dan pada saat yang sama kamu melakukannya. Penatua bermarga Ye sangat senang meskipun kamu tidak sepenuhnya setia, setidaknya aku sangat yakin denganmu. Melihat ini adegan, Gujia yang misterius di sebelahnya. Pria itu juga mengangguk diam-diam, lebih memperhatikan Yang Fan. Meskipun orang seperti ini tidak bersemangat, setidaknya dia berpikiran terbuka dan berwawasan luas, bukan tipe keegoisan yang mengutamakan kepentingan mutlak. Ini sama sekali berbeda dari banyak biksu di dunia pembudidaya yang acuh tak acuh dan kejam. Ada juga banyak orang seperti itu di dunia budidaya keabadian, dan mereka menjaga dunia keabadian yang luas ini agar tidak sepenuhnya gelap dan kusam. Tidak heran Penatua yang dapat mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Ternyata dia memiliki pikiran yang begitu murah hati. Penatua Agung bermarga. Ye menghela nafas dari lubuk hatinya. Penatua yang agung memujinya. Yang Fan sedikit terkejut, dan dia juga memperhatikan perubahan pada dirinya sendiri. Ini bukanlah perubahan dalam kepribadiannya, tetapi perubahan yang tidak disadari dalam pikirannya selama perjalanan mengolah keabadian. Setelah mengalami Sangong, kemudian keajaiban muncul, dan kemudian mengalami malapetaka hidup dan mati, dan lolos dari kelahiran. Menghitungnya, sudah 10 tahun sejak dia meninggalkan negara Yuyang. Dalam 8 atau 9 tahun terakhir, dia benar-benar tenang dan berlatih dalam ketidakjelasan. Baginya di tahap akhir Yunzong, itu mudah baginya, tetapi dia tidak lamban atau sakit, juga tidak terkejut dengan bantuan atau penghinaan. Karena dia mengerti bahwa jalan di depan akan lebih sulit, dan dia akan mengembangkan jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya didorong oleh semua ini. Keadaan pikiran Yang Fan berangsur-angsur terkonsolidasi, dan dia samar-samar memiliki sikap generasi master. Aku tidak bisa menerima pil yang memperpanjang hidup darimu tanpa bayaran. Kamu bisa meminta senjata ajaib, bahan, tetua. Agung bermarga Ye berkata sambil tersenyum. Yang Fan juga tidak menolak. Setelah berpikir sejenak, dia menyerahkan lebih dari selusin materi dan berkata, tidak apa-apa. Jika tetua agung dapat menyediakan 2 atau 3, Yang Fan sudah memiliki bahan utama Yuanling Pil, Tianling Suangen. Dia masih perlu mengumpulkan banyak bahan langka, beberapa di antaranya langka di dunia. Setelah mendengar ini, sesepuh agung bermarga Ye menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Semua materi ini sangat penting, saya hanya dapat menghasilkan 1 atau 2. Saya punya 7 atau 8 di sini. Ada 7 atau 8 sampel. Yang Fan sangat terkejut, dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak materi sekaligus. Dia mengambil materi dari tetua agung bermarga Ye, tetapi dia ragu tentang materi dari pria misterius dengan baju besi kuno. Kamu tidak mau menolak, ini adalah kebaikan dari sesama Taois Ouyang. Penatua agung bermarga Ye berkata sambil tersenyum. Yang Fan berterima kasih berulang kali, dan juga mengirimkan 7 atau 8 materi lainnya. Dengan cara ini, bersama dengan bahan yang dia kumpulkan di Pulau Tianru, hanya ada 2 atau 3 bahan yang langka di dunia, dan dia bisa mengumpulkan semua resep pil Yuanling. Ada beberapa bahan lain yang kamu butuhkan, Sansheng Huishui, Luoli Guo, Tianhua Jie, hampir tidak ada di laut dalam Tianqin, tapi aku tahu pasti ada tempat. Pria misterius berbaju zirah kuno itu berkata sambil tersenyum. Di mana? Yang Fan bertanya. Kuil Tianlan pria berbaju zirah kuno itu membisikkan 3 kata. Istana Tianlan. Yang Fan tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena kaget. Apakah itu istana Tianlan di mana bahkan para biksu di tahap jiwa baru lahir dapat binasa jika mereka masuk? Saya Ouyang Feng, yang terkenal di laut dalam Tianqin. Pria berbaju zirah kuno itu menceritakan nama lengkapnya, dan jelas ingin mengatakan sesuatu selanjutnya. Yang Fan, bukankah kamu sangat tertarik dengan legenda istana Tianlan? Tetua Ye bermarga tersenyum dan berkata, ini adalah kesempatan bagimu untuk bertemu sesama Taois Ouyang hari ini. Aku tidak tahu mengapa senior Ouyang mencari saya. Yang Fan bertanya langsung. Ini juga terkait dengan rahasia kuil Tianlan. Ouyang Feng bergumam, dan segera mulai berbicara. Kamu harus tahu bahwa bencana di laut dalam Tianqin setiap 20 tahun terkait dengan punggungan Leyland yang ditekan oleh istana Tianlan dan artefak peri dari alam atas. Setiap 20 tahun, punggungan Leyland akan meledakkan akumulasi kekuatan, jika bukan karena istana Tianlan dan artefak abadi alam atas. Kekuatan punggungan urat bumi dapat dilepaskan secara perlahan, maka seluruh laut dalam Tianqin akan hancur, dan ratusan juta makhluk hidup akan musnah. Yang Fan memahami kebenaran ini, kesulitan laut berlangsung selama 2 bulan penuh,
dan seluruh laut dalam Tianqin bergolak, sungguh pemandangan yang megah dan megah. Setiap kali terjadi bencana di laut, populasi makhluk hidup di laut dalam Tianqin akan turun drastis beberapa persen. Jika kekuatan bencana laut tidak bertahan selama 2 bulan, tetapi meletus dalam sekejap, kekuatannya akan menjadi puluhan juta kali lebih kuat, cukup untuk menghancurkan seluruh laut dalam Tianqin dalam sekejap. Memikirkan konsekuensinya, saya merasa tidak enak. Istana Tianlan adalah gua yang ditinggalkan oleh Tianlan Sanxian, kekuatan gaib yang hebat, dan semua biksu kuno di zaman kuno. Kekuatan artefak peri cukup untuk menekan wilayah laut ini, dan itu tidak akan menyebabkan bencana. Tapi masalahnya muncul di artefak peri dari alam atas artefak peri dari alam atas. Hati Yang Fan bergetar, di dunia ini. Apakah artefak peri benar-benar ada? Tapi coba pikirkan, selain artefak abadi, ada keberadaan kuat lainnya yang bisa menekan punggungan pembuluh darah bumi yang tidak bisa dilawan oleh tenaga manusia. Menurut catatan kuno, senjata peri ini sangat kuat. Di kerajaan kuno Xianqin, itu disebut pedang iblis kota bintang 7. Senjata peri, sebelumnya dikenal sebagai pedang abadi iblis penekan, kekuatan dari senjata peri ini saja tidak cukup untuk menghancurkan tulang punggung pembuluh darah bumi. Namun, banyak orang kuat kuno saat itu menggunakan orang-orang yang sangat kuat di dunia untuk 7 bola warisan, bertatahkan pedang. Ada 7 bola warisan. Kekuatan pedang ajaib cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai serta mengguncang dunia. Dengan pedang setan kota bintang 7 yang begitu kuat menjaga punggung Bukit Leyland, mengapa masih ada bencana laut? Apa masalahnya? Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, tertarik dengan legenda rahasia ini. Masalahnya adalah pedang iblis kota bintang 7 itu sendiri. Mata Ouyang Feng berkilat cerah ketika pedang iblis kota bintang 7 diciptakan, semua makhluk gaib besar di dunia takut akan kekuatannya, takut pedang itu akan dikuasai oleh orang-orang dengan temperamen buruk. Jadi mereka juga bekerja sama untuk membuat sarung yang dirancang khusus untuk menahan pedang iblis kota bintang 7. Sebuah alam, mereka bisa merasakan satu sama lain. Namun, sarungnya ada di tangan yang kuat di laut luar. Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati ratusan juta jiwa di laut dalam Tianqin, dan mereka ingin memanggil pedang penekan setan bintang 7 ke laut luar. Ini membuat pedang penekan setan ingin meninggalkan kuil Tianlan. Kekuatan represi telah sangat berkurang. Setelah mengatakan ini, Ouyang Feng tampak acuh tak acuh. Apakah mereka tidak takut menanggung karma? Begitu pedang iblis kota Qixing dipanggil kembali, ratusan juta biksu akan musnah dalam sekejap. Yang Fan juga merasakan hawa dingin di hatinya. Setiap 100 tahun, pembangkit tenaga listrik di laut luar akan menggunakan teknik rahasia untuk memanggil kembali pedang iblis kota bintang 7. Ini juga alasan mengapa bencana laut setiap 100 tahun sekali sangat dahsyat. Ouyang Feng menghela nafas lega, dan akhirnya menjelaskan penyebab bencana laut dengan jelas. Banyak keraguan di benak Yang Fan juga terungkap. Ternyata ada begitu banyak rahasia di dunia budidaya makhluk abadi ini. Bola yang diwariskan, naga harta karun, kekuatan luar negeri. Misteri bencana laut terpecahkan, dan lebih banyak lagi misteri lainnya muncul pada saat yang sama. Mengapa kekuatan luar negeri memanggil pedang iblis kota bintang 7? Apakah mereka tidak mengerti penyebab dan efek yang diwakili oleh miliaran makhluk hidup di Qin Neihai? Juga, mengapa punggungan bumi pecah dan runtuh? Pedang setan bintang 7, seperti namanya, adalah setan penindas, keberadaannya hanya untuk menekan hubungan bumi. Yang Fan memiliki perasaan samar bahwa ada rahasia yang lebih mengejutkan di dalamnya, tetapi rahasia itu untuk sementara disimpan dalam sejarah panjang benua Dongsheng selama ratusan juta tahun. Setiap kali ada bencana di laut, aturan larangan di lapisan luar kuil Tianlan akan dilonggarkan. Meskipun lapisan luarnya sangat dibatasi dan sangat berbahaya, masih ada biksu tahap Naschen Soul yang berani masuk. Ini adalah kesempatan bagus bagi banyak biksu. Ouyang Feng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menyebut istana Tianlan. Hati Yang Fan bergetar, dia merasa bahwa Ouyang Feng akan langsung ke intinya. Dalam bencana sekali dalam 1 abad, pembatasan pintu masuk lapisan luar aula Tianlan menjadi lebih longgar, dan bahkan aturan pembatasan aula luar juga akan dilonggarkan. Sangat disayangkan bahwa hanya mereka yang memiliki inti emas yang kuat hampir tidak bisa memasuki aula luar kuil Tianlan. Bahkan biksu besar pun tidak bisa masuk. Semakin kuat basis kultivasi, semakin kuat efek hukum larangan di atasnya. Mata Ouyang Feng tiba-tiba beralih ke Yang Fan, matanya penuh harapan. Jadi, ketika bencana laut berusia seabad terjadi, kuil Tianlan sangat penting bagi dinasti Jin. Bagi saudara Dan, ini adalah kesempatan besar.
Mungkinkah senior Ouyang itu memberitahu saya tentang rahasia artefak abadi alam atas dan istana Tianlan, karena dia ingin saya. Yang Fan samar-samar menebak sesuatu. Itu benar, aku ingin membawamu ke istana Tianlan. Mata Ouyang Feng berkedip, dan dia menatap Yang Fan dengan penuh harap. Biksu kita di tahap jiwa baru lahir paling banyak hanya bisa memasuki pintu masuk luar kuil Tianlan. Sedangkan untuk aula luar, hanya Jindan yang kuat yang bisa masuk. Ouyang Feng berkata dengan mata membara di aula luar Tianlan Kuil, saya punya satu hal. Saya butuh bantuan Anda untuk mendapatkannya. Yang Fan tidak bisa tidak berpikir dalam-dalam, dan pada saat yang sama bertanya dengan rasa ingin tahu berani bertanya kepada senior Ouyang, harta apa yang Anda ingin saya dapatkan dari istana luar? Aku hanya bisa memberitahumu setelah istana. Ouyang Feng tersenyum, tetapi tutup mulut. Senior, bisakah kamu biarkan aku memikirkannya? Yang Fan mengungkapkan tatapan serius. Istana Tianlan sangat berbahaya, bahkan pusat kekuatan jiwa baru lahir bisa musnah jika mereka masuk, apalagi pembangkit tenaga listrik Jindan. Pertimbangkan, tentu saja. Ouyang Feng tersenyum dan berkata, tapi sebelum itu, saya ingin secara singkat memperkenalkan godaan Istana Tianlan. Senior, tolong beritahu saya. Yang Fan sangat tertarik dengan Istana Tianlan. Kuil Tianlan jelas tidak sesederhana gua. Di permukaan, itu adalah gua yang ditinggalkan oleh Tianlan Sanxian. Faktanya, itu adalah makam banyak makhluk supernatural besar di zaman kuno. Diperkirakan bahwa peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di sini. Perang akhirnya menyebabkan runtuhnya dan patahnya punggungan laut dalam Tianqin. Ouyang Feng berkata dengan nada yang aneh dan serius. Kuburan. Yang Fan terkejut. Itu benar, kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke Istana Tianlan, dan harta karun kuno yang tak terhitung jumlahnya telah ditinggalkan di sini. Ouyang Feng bahkan sedikit bersemangat ketika mengatakan ini. Aula Tianlan dibagi menjadi pintu masuk luar, aula luar, dan aula dalam. Di pintu masuk luar, selama 20 tahun kapal karam, para biksu di tahap Naschen Sol hampir tidak bisa masuk. Ketika menghadapi kapal karam berusia seabad, aturan larangan aula luar dilonggarkan, biksu panggung Jindan hampir tidak bisa masuk. Adapun aula dalam itu hanya legenda, hampir tidak ada yang pernah memasukinya. Pintu masuk luar memiliki ruang yang sangat besar. Ini juga medan perang, dan ada banyak harta yang ditinggalkan oleh para biksu kuno. Di sini setiap kerangka setidaknya adalah orang kuat di atas tahap jiwa baru lahir. Bahkan 100 tahun yang lalu, tulang-tulang dari pembangkit tenaga listrik yang dicurigai dari tahap transformasi ditemukan. Banyak jiwa baru lahir pembangkit tenaga listrik bersaing untuk mendapatkan tulang ini dan harta kuno yang hilang. Pertempuran yang menakutkan diluncurkan, dan sebagai akibat dari pertempuran itu, 4 atau 5 biksu di tahap bayi Guang Yuan jatuh. Tulang yang kuat di tahap transformasi. Jantung Yang Fan berdetak kencang, sejauh yang dia tahu, apakah itu tanah Beiqin atau laut dalam Tianqin, tahap transformasi dewa hanyalah legenda. Di pintu masuk lapisan luar aula Tianlan, terdapat tulang belulang orang kuat dalam tahap transformasi, yang sungguh mengejutkan. Ini hanya pintu masuk lapisan luar, dan aula luar adalah pintu masuk sebenarnya ke Istana Tianlan. Ruang di sini tidak kecil. Faktanya, ini adalah taman belakang dan beberapa tempat tinggal Dongfu. Diperkirakan bahwa murid-murid Istana Tianlan dulu tinggal di sini, pelayan, tabib, del. Pernah ada orang kuat Jindan yang mengambil pil transformasi bayi di sebuah rumah tertentu di aula luar, dan beberapa orang kuat Jindan mengambil sepotong pil ajaib di bawah pohon besar tertentu. Harta karun kuno yang dicemburui oleh pembangkit tenaga jiwa baru lahir. Pil transformasi bayi. Harta kuno. Yang Fan benar-benar terkejut. Belum lagi harta karun kuno, hanya beberapa bagian yang muncul saat Jiuyu Terrace dibuka di Jiuyu Square. Dan pil transformasi bayi adalah pil suci yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang biksu mengandung bayi, dan itu adalah impian banyak pil emas tingkat tinggi. Harta karun di aula luar lebih dari 10 kali lebih menarik daripada pintu masuk lapisan luar. Sayang sekali ada batasan kuat di aula luar, yang penuh dengan bahaya. Seringkali godaan tertentu menimbulkan risiko besar. Bahkan ini pembatasan selama bencana, itu melemah menjadi 1 dari 10, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh Golden Core peringkat tinggi biasa. Ouyang Feng juga menjelaskan kekuatan aula luar ini. Di aula luar ini, mereka yang berada di atas Naschen Sol Stage pasti tidak akan bisa masuk. Yang Fan bertanya lagi dan lagi. Selama tidak ada orang kuat tahap Naschen Sol, setidaknya di antara para cultivator es kecil kemungkinannya ada orang yang bisa mengancamnya.
Tentu saja tidak. Pembangkit tenaga tahap Naschen Sol pasti tidak akan bisa masuk, jika tidak, saya tidak akan mencari Anda. Namun, sejauh yang saya tahu, ada sekitar 30% kemungkinan masuknya biksu di tingkat Jin dan Great Cultivator, tetapi risikonya sangat tinggi. Jika Anda gagal, Anda akan dilarang dan mati. Kemungkinan 30%, Anda akan mati jika gagal. Yang Fan berperang dingin. Dalam hal ini, tidak mungkin biksu Jin dan manapun bercanda tentang kekayaan dan hidupnya. Yuan Ying Qiqiang mereka yang tidak bisa masuk, hanya ada 30% kemungkinan biksu besar Jin dan mereka akan mati jika gagal. Dalam hal ini, jika saya memasuki aula luar, selain risiko dibatasi di aula Tianlan, saya seharusnya sudah tidak terkalahkan. Yang Fan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Saya mendengar bahwa kekuatan Anda sebanding dengan seorang kultivator inti emas. Jika Anda memasuki aula luar, harapannya akan besar. Selain itu, bahan yang Anda butuhkan barusan langka di dunia manusia, dan tersedia di Istana Tianlan. Ouyang Feng berkata dengan mendesak. Setengah jam kemudian, Yang Fan kembali ke guanya, menarik napas dalam-dalam, dan duduk bersila. Ini akan memakan waktu lebih dari 10 tahun sebelum bencana laut berikutnya, dan Anda masih memiliki 10 tahun untuk berpikir. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Ouyang Feng sebelum dia pergi. Haruskah dia pergi atau tidak? Yang Fan sedang mempertimbangkan pertanyaan ini. Jika dia ingin pergi, dalam 10 tahun, dia tidak akan bisa masuk tahap akhir Yunsit, dan dia masih harus pergi. Menekan basis kultivasi di ranah jangka menengah. Setidaknya tunda kemajuan saya selama 7 tahun, apakah itu sepadan? Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merenung lama, Yang Fan tiba-tiba memikirkan pengalaman yang diperoleh dari pertemuan kelompok tingkat tinggi ramuan emas ketika dia berada di rumah Sue Rendong terakhir kali. Terutama saat itu, kapal perang laut yang ditumpangi Sue dilanggar oleh bajak laut. Menghadapi kekuatan hidup dan mati, dia melarikan diri dari kematian. Setelah relaksasi dan pengetatan ini, alam spiritualnya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Setelah itu, setelah tiba di surga, dia berlatih seperti ikan di air, melangkah ke dalam tahap akhir Jindan, itu akan terjadi secara alami. Mengalami bahaya hidup dan mati dapat merangsang potensi kehidupan orang dan membuat alam halus. Suli berkata sambil tersenyum. Sebelum saya dipromosikan ke tahap akhir, saya pernah bertarung melawan monster tingkat tinggi. Selama 3 hari 3 malam, ada banyak bahaya, dan akhirnya saya membunuhnya, lalu saya mundur dan membuat sebuah terobosan. Salah satu biksu Jindan tua menghela nafas. Sepanjang hidupnya saya sering tinggal di gua sepanjang tahun, dan sulit untuk menerobos. Kemacetannya adalah berjalan-jalan. Ya, berkeliaran di antara hidup dan mati sangat membantu alam kultivasi. Sayang sekali kesempatan seperti itu jarang terjadi, dan jika ada sedikit kesalahan, Anda akan berakhir di akhir yang hancur. Pengalaman ini tiba-tiba melekat di benak Yang Fan lagi. Ya, aku sudah terlalu lama merasa nyaman di surga-surga. Selain alkimia, itu adalah kultivasi. Bagiku, tahap selanjutnya dari Yunzong bukanlah hambatan. Hambatan terbesar adalah evolusi alam berikutnya. Pikiran Yang Fan tiba-tiba terlintas setelah sedikit pencerahan. Terlalu lama untuk merasa nyaman, dan sulit untuk mencapai terobosan besar melalui retret dan latihan jangka panjang. Selain itu, beberapa bahan yang langka di dunia untuk dimurnikan Yuan Ling Pil juga bisa didapatkan dari Istana Tianlan. Sepertinya aku perlu pergi ke Istana Tianlan. Segera, Yang Fan membuat keputusan. Apakah itu berdasarkan keuntungannya sendiri, atau karena godaan dan pengaruh kuil Tianlan padanya, Yang Fan sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Satu-satunya hal yang harus ditanggung adalah risikonya. Lalu, makhluk gaib besar mana di dunia budidaya keabadian yang tidak mengalami bahaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai ketinggian saat ini? Yang Fan menghela nafas panjang setelah membuat keputusan ini, hatinya tiba-tiba menjadi jernih, dan sepertinya ada terobosan kecil dalam suasana hatinya. Setelah itu, dia mulai mundur lagi. Tapi kali ini, Yang Fan tidak sengaja berkultivasi, karena kultivasinya sendiri telah mencapai puncak periode menengah Yunsit. Pada awalnya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memahami evolusi alam berikutnya dari Xian Hongjue. Tetapi jalan menuju evolusi sangat sulit, dia hanya meraba-raba arah dan garis besar yang kabur. Untuk berevolusi ke tingkat berikutnya, selain maju ke tahap selanjutnya dari Yunsit, kita juga harus menemukan beberapa metode kultivasi Naschen Sol dan mengintegrasikannya ke dalam Green Seed of Life. Pada akhirnya, saya khawatir inspirasi yang sulit dipahami diperlukan. Yang Fan berkata ke jalan. Evolusi, bersemangat dan percaya diri,
tetapi pada saat yang sama merasa tidak berdaya. Dengan cara ini, beberapa bulan lagi telah berlalu, melihat bahwa jalan evolusi tidak memiliki inspirasi untuk saat ini, Yang Fan mulai mempraktikkan kekuatan gaib yang kuat di pintu samping Xian Hongjue. Dia telah berlatih seni menghindari air ke tingkat Xiao Cheng, dan dia dapat dengan mudah menyelam ke wilayah laut di bawah 100 mil, berenang di air seperti ikan. Setelah itu, dia mulai memahami dan mempraktikkan kekuatan gaib besar lainnya inkarnasi di luar tubuh. Inkarnasi di luar tubuh adalah kekuatan supernatural mistik tertinggi di dunia budidaya keabadian, dan jarang berhasil dalam kultivasi. Bahkan jika beberapa Naschen Soul yang kuat dapat berkultivasi dengan sukses, kekuatan avatar sangat berbeda dengan dewa. Sebagai contoh, seorang biksu pada tahap awal dari tahap Naschen Soul membudidayakan klon, tetapi dia hanya dapat memiliki basis budidaya dari inti emas tahap awal, yang seperti iga ayam. Namun, inkarnasi Yang Fanxian di luar tubuh didasarkan pada cara kehidupan alami Hongjue abadi. Setelah dibudidayakan, tingkat kultivasi avatar dapat sangat dekat dengan dewa. Ide Yang Fan adalah buat inkarnasi di luar tubuh, biarkan avatar mempraktikkan keterampilan sihir, dan dewa akan sepenuhnya memahami evolusi keabadian. Dengan cara ini, dia dapat memiliki dua identitas sekaligus, satu adalah apoteker Yang Fan, dan yang lainnya adalah pesulap Si Qianhan. Namun, inkarnasi di luar tubuh adalah keterampilan yang sangat misterius. Setelah Yang Fan datang ke laut dalam Tianqin, dia mulai memahaminya. Sekarang sudah 10 tahun sebelum dia bisa memulai. Saya tidak perlu berlatih sekarang, saya dapat menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk berlatih kekuatan supranatural ini. Sejak itu, Yang Fan mulai membenamkan dirinya dalam kekuatan misterius inkarnasi di luar tubuhnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 tahun telah berlalu, Yang Fan berspesialisasi dalam kekuatan supernatural ini dan akhirnya membuat terobosan. Pada hari ini, dia berlutut di ruang rahasia rumah gua. Di tengah lautan kesadaran, roh primordial kelahirannya tiba-tiba terpecah menjadi bagian kecil dari roh primordial. Yang Fan merasakan sakit yang tajam, dan vitalitas serta pikirannya rusak. Menurut metode rahasia, dia menuangkan setengah dari energi di tubuhnya ke dalam pecahan roh primordial. Dia menyaksikan tanpa daya ketika lebih dari separuh benih hijau hidupnya layu. His, lampu hijau bermekaran di seluruh tubuh Yang Fan, dan pria lampu hijau seperti bayi secara bertahap mengembun di telapak tangannya, panjangnya sekitar 3 kaki, mirip dengan Yang Fan. Ini adalah bentuk embrio avatar yang diringkas dari esensi kehidupan murni dan setengah dari tubuhnya. Bu, pria lampu hijau kecil itu membalik dari tangan Yang Fan dan melompat ke bahunya, penampilannya sangat mirip dengan Yang Fan. Ini hanyalah prototipe dari inkarnasi di luar tubuh, dan ekspresinya terlihat sedikit membosankan. Yang Fan menatap penampilan avatar di luar tubuhnya, merenung sejenak, pikirannya berjalan, dan pada saat yang sama dia membuat formula. Bas, garis wajah klon ini mulai berubah, dan temperamennya juga berubah drastis, setelah beberapa saat, secara bertahap menjadi wajah pria yang dingin dan tidak berperasaan. Jika beberapa biksu dari kerajaan Yuyang melihat wajah pria ini, mereka akan berseru, Si Qianhan. Yang Fan membentuk prototipe avatar ini sesuai dengan gambar Si Qianhan. Berjalan di dunia budidaya abadi, jika Anda dapat memiliki dua identitas yang berbeda, dan keterampilan serta kepribadian sangat berbeda, itu akan lebih kondusif untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Yang Fan. Setelah itu, Yang Fan mulai terus membentuk dan memperkuat latihan avatar ini. Pria kecil berwarna hijau terang yang ditampilkan di depan matanya memiliki mana yang sangat lemah, mungkin hanya pada tahap konsentrasi. Dia membagi setengah dari roh dan esensi kehidupan, hanya untuk membuat prototipe tiruan. Setelah sekian lama, vitalitas Yang Fan sangat rusak, dan spesies hijau kehidupan layu, hampir jatuh ke alam karena ini. Kerugian terbesar adalah hilangnya esensi kehidupan dan vitalitas roh kelahiran Yang Fan. Setelah mengolah doppelganger seperti itu, umur Yang Fan akan hilang setengahnya. Artinya, Yang Fan secara merata memberikan setengah dari esensi hidupnya ke klon ini. Ini juga alasan mengapa kekuatan avatar Yang Fan bisa sangat dekat dengan dewa. Untungnya, sejak memasuki periode pengumpulan benih, benih hijau kehidupan telah menyatu dengan hati untuk menghasilkan fisik kehidupan yang melampaui manusia. Rentang hidup Yang Fan beberapa kali, bahkan 10 kali lebih lama daripada biksu yang sama peringkat, hampir sebanding dengan monster. Avatar saya akan mewarisi ketangguhan saya yang kuat dan indera maha tahu, dan berbagi ruang dewa. Satu-satunya downside adalah tidak ada spesies hijau kehidupan di tubuhnya, dan fisik serta potensinya tidak dapat dibandingkan dengan milik saya. Yang Fan melihat ke ruang 3 kaki.
Si Qianhan yang panjang biarkan dia berlatih sendiri, dan ketika waktunya tepat, dia akan menuangkan semua keterampilan sihirnya ke dalam dirinya. Kemudian, dia mulai pulih. Zhou Yuan hilang, dan esensi serta vitalitasnya rusak parah. Jika Anda adalah biksu biasa, Anda bahkan mungkin terancam diturunkan pangkatnya. Bahkan jika itu Yang Fan, setidaknya butuh 2 atau 3 bulan untuk pulih. 2 bulan telah berlalu, dan vitalitas Yang Fan pada dasarnya telah pulih. Avatar sepanjang 3 kaki sudah 4 atau 5 kaki, dan kultivasinya mungkin berada di level tahap pembangunan fondasi. Saat ini, pertumbuhan avatar mulai melambat. Yang Fan tidak terburu-buru, dia masih punya cukup waktu untuk memadatkan klon ini, dan setelah selesai, dia akan menuangkan semua keterampilan sihirnya ke dalam dirinya. Pada hari ini, Yang Fan, yang mundur, tiba-tiba merasakan ketidakharmonisan. Di langit yang jauh, 2 kilatan cahaya pelangi yang mengejutkan terbang melintas, secepat kilat, dan mereka tiba dalam jarak beberapa puluh mil. Desir, 2 biksu berpakaian sarjana, seorang pria dan seorang wanita, mendarat di Firdaus. Pria itu adalah seorang sastrawan parubaya, memegang kipas lipat dengan tinta, tampan dan tidak terkendali. Wanita itu mengenakan rok Konfusianisme putih, rambutnya ditarik dengan ringan, wajahnya seindah cahaya pagi, dan dia secantik itu, sebagai peri. Sepasang biksu Konfusianisme ini berjalan beriringan, dengan temperamen yang luar biasa dan sikap yang luar biasa, mereka jelas adalah sepasang biksu. Ketika mereka datang ke sini, keberadaan di atas Tianyuan tingkat tinggi tiba-tiba terasa masuk akal. Hati semua tetua jin dan bergetar, dan mereka merasakan kebenaran yang tak tertahankan, dan bahkan memiliki mental ingin menyerah tanpa perlawanan. Biksu Konfusius, tidak bagus. Mungkinkah? Yang Fan diam-diam terkejut. Dia samar-samar merasa bahwa pasangan Konfusius yang kuat ini mungkin mengincarnya. Tepuk. Juru tulis parubaya itu melambaikan kipas lipatnya, membentangkan lanskap tinta sungai dan pegunungan yang indah, dan suasana lanskap seperti gulungan meluap dari tubuhnya, yang membuat orang mengagumi integritasnya yang tinggi. Kultivator wanita Konfusianisme itu, dengan mata cerah, anggun dan pendiam, wajah bermartabat, anggun dan mewah, terlihat menyenangkan hati. Ada pedang yang tergantung di pinggang pria dan wanita ini, yang terlihat sangat indah dan anggun, seperti ornamen. Ning Chen dan Nikian dari 3 klan layak, datang berkunjung. Kedua biksu Konfusianisme ini, yang seperti dewa dan pelayan, berdiri di langit surga dan memberi hormat dari jauh. Etiket mereka anggun, penuh pesona kuno semacam sejarah dan budaya, santun dan enak dipandang. Sekte Sanxian, bukankah itu sekte milik Xiao? Yang Fan diam-diam mengamati di dalam gua, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kenapa mereka di sini? Yang Fan hanya memikirkan satu kemungkinan, salah satunya adalah Deng Xiao, meski kemungkinannya tidak besar. Yang kedua adalah untuk harta karun Konfusianisme Seven Fragrance Jade Soul Flute. Selain itu, Yang Fan tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Hahaha, ternyata itu adalah biksu dari Sekte Sanxian. Senang bertemu denganmu. Suara sesepuh agung bermarga Ye keluar, dan dia terbang keluar dari gua dan terbang ke surga di surga. Dua yang datang adalah pusat kekuatan tingkat jiwa yang baru lahir, dan tidak ada pembudidaya jindan dari Zhongmen yang berani maju, hanya dia, Tetua Agung, yang keluar untuk menangani mereka. Tetua Agung bermarga Ye juga bingung surga-surgawiku dan Sekte Konfusianisme tampaknya tidak memiliki persimpangan. Sekte Sanxian adalah sekte kelas 1 di Laut Dalam Tianqin, dan kekuatannya tidak hanya 1 atau 2 kali lebih tinggi dari Tianyuan. Old Elder of Paradise, aku tidak tahu apa yang dilakukan kedua rekan itu di sini. Penatua Agung bermarga Ye langsung ke intinya. Kami datang ke Tianyuan, dan kami hanya ingin bertemu satu orang. Dia adalah sesepuh dari Sekte Bangsawan, Yang Fan. Kata Naning Chen sambil tersenyum, kata-katanya sangat lembut. Penatua Yang, mengapa kamu mencarinya? Penatua Agung bermarga Ye bertanya agak bingung. Dia ingat bahwa Yang Fan tinggal di surga sepanjang tahun, dan tidak pernah keluar untuk menimbulkan masalah. Ini adalah keluhan pribadi antara Sekte Sanxian saya dan dia. Saya berharap untuk bertemu dengan Taois Yang Fan dan menyelesaikan masalah ini secara damai dengannya. Ning Chen masih sangat ramah. Tetua Agung bermarga Ye memahami bahwa biksu Konfusianisme selalu memperhatikan etiket terlebih dahulu, baru kemudian tentara. Pihak lain memiliki 2 pembangkit tenaga tingkat jiwa baru lahir yang turun, dan kekuatan yang kuat seperti Sekte Sanxian sebagai pendukung. Etiket seperti itu sudah cukup untuk membuat orang merasa tersanjung. Penatua Agung bermarga Ye baru saja akan mentransmisikan kesadaran spiritualnya, tetapi Yang Fan terbang lebih dulu. Penatua, saya keluar. Anda.
adalah Yang Fan, Ning Chen dan Nikian, dua ahli Konfusianisme, melihat satu sama lain melihat Yang Fan. Ini Yang Fan, yang bertemu dengan dua senior. Yang Fan juga mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Dia juga tahu betul bahwa para biksu Konfusius adalah yang paling khusus tentang etiket. Aku tidak tahu kenapa kedua senior itu mencariku. Yang Fan bertanya pura-pura bingung. Kami mengetahui tentangmu dari Xiao. Kudengar harta Konfusianisme Seven Fragrance Jade Soul Flute ada di tanganmu. Nikian memiliki senyum manis di wajahnya, dan nada suaranya selembut puisi. Melihat Yang Fan, ada sesuatu di matanya. Agak menantikannya. Itu benar, Seven Fragrant Jade Soul Flute ada di tanganku. Mungkinkah kedua senior itu datang ke Tianyuan untuk merebutnya dari Yang? Yang Fan berkata terus terang, dan langsung menyerang secara lisan. Ketika Penatua Agung Bermarga Ye mendengar ini, dia segera mengerti tujuan dari kunjungan dua lainnya, ekspresinya berubah, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya. Merampok, bagaimana mungkin? Ning Chen tertawa dan berkata, bagaimana mungkin saya, seorang biksu Konfusius, melakukan tindakan perampokan seperti itu? Kami di sini untuk meminta Anda menyelesaikan masalah ini dengan damai kamu. Yang Fan menunggu kalimat berikutnya. Yang mulia harus tahu bahwa suling jiwa Giokwangi luar biasa milik harta sekolah Konfusianisme saya. Ada catatan tentang masalah ini dalam buku-buku kuno. Jauh sebelum Xianqin, sekolah Konfusianisme berkembang, dan 7 harta alat musik utama semuanya milik harta sekolah Konfusianisme saya. Selama puluhan ribu tahun, ada lebih dari selusin harta Konfusianisme di laut dalam Tianqin, yang telah kembali ke tangan Konfusianisme dan Tao kita. Ke sekte Konfusianisme saya, kami di sini hanya untuk menemukan milik kami bagaimana itu bisa dianggap sebagai merebut. Ning Chen berkata sambil tersenyum. Setelah Yang Fan mendengarkan, bahkan dengan ketenangannya, dia marah dengan api yang tidak diketahui. Pada akhirnya, saya masih ingin meraihnya, dan saya berkata dengan sangat megah. Pada akhirnya, kalian berdua, kalian masih ingin mengambil Seven Fragrance Jade Soul Flute. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya untuk saat ini, dan menatap kedua pria itu dengan dingin. Tidak, ada banyak catatan dalam buku-buku kuno tentang fakta bahwa suling jiwa Giokwangi luar biasa milik sekolah Konfusianisme saya, dan itu dapat dikatakan sebagai bukti kuat. Adik laki-laki itu mengambil apa yang bukan miliknya sebagai miliknya. Ini sebenarnya semacam perampok. Perilaku. Apakah saya masih seorang perampok? Yang Fan hampir tidak tertawa terbahak-bahak, dengan seringai di wajahnya. Siapa perampoknya? Tentu saja, sekilas sudah jelas, tetapi para biksu Konfusius harus menempatkan diri mereka pada ketinggian moralitas yang tinggi dalam segala hal yang mereka lakukan. Yang Fan mengerti bahwa biksu Konfusianisme fasih, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan mereka, jadi dia berkata dengan dingin berani bertanya kepada dua senior, jika saya tidak menyerahkan seruling jiwa Giokwangian yang luar biasa, apa menurut Anda? Kami, penggarap Konfusianis dari sekte menganjurkan kesopanan terlebih dahulu dan kemudian tentara, dan tidak makan anggur berkualitas untuk dipanggang. Wajah Ning Chen tiba-tiba tenggelam, dan tekanan besar menghantam Yang Fan. Kalian berdua, apakah kamu ingin menjadi kuat di Tianyuan? Tetua Agung Bermarga Ye akhirnya tidak bisa menahannya, suaranya dingin. Bagaimana Anda, seorang kultivator di tahap awal Naschen Soul, mengalahkan kombinasi kami berdua, belum lagi kapal perang Sanxianmen kami juga bergegas ke sini puluhan ribu mil jauhnya. Ning Chen mencibir lagi dan lagi. Oke, karena kamu mengatakan bahwa Seven Fragrant Jade Soul Flute milik Sekte Konfusianisme, maka jika aku menyerahkannya kepada biksu Sekte Konfusianisme manapun, bukankah itu akan dianggap sebagai pengembalian ke Sekte Konfusianisme? Yang Fan mengubah topik pembicaraan tiba-tiba. Apa maksudmu? Ekspresi dari dua Konfusius yang kuat berubah. Hehe, ada begitu banyak Sekte Konfusianisme di Tianqin Neihai, dan Sekte Sanxian Anda bukan yang terkuat. Selain itu, saya memiliki hubungan dengan Namong Yixue dari orang Konfusianisme Sage, dan dia berencana untuk memperdagangkan yang dengan harga tinggi. Seven Fragrant Jade Soul Flute di tangannya. Yang Fan tersenyum alih-alih marah. Sein Konfusianisme, Namong Yixue. Ning Chen dan Nikian saling memandang. Sekte Sengru adalah sekte suci pertama dari Sekte Konfusianisme Tianqin Neihai. Namong Yixue lebih menyukai alat musik, dan juga putri surga yang bangga di sekte tersebut. Hehe. Seven Fragrant Jade Soul Flute milik Sekte Konfusianisme. Yang tidak harus menyerahkannya kepadamu, 3 sekte kebajikan. Memberikannya kepada pembudidaya Sekte Konfusius manapun dianggap mengembalikan harta ini kepada Sekte Konfusianisme.
Yang Fan tersenyum dan berpikir dalam hati kalian bisa membuat alasan, tapi saya tidak bisa. Orang kepercayaan Anda memberikannya kepada Anda, bagaimana Anda bisa memberikannya kepada para biksu Konfusianisme? Iya, Anda bisa berikan kepada biksu Konfusianisme, tetapi kita harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Ning Chen juga menunjukkan ekspresi marah. Hehe, biksu Konfusianisme, bukankah itu Yang Fan tertawa. Apa, kapan kamu menjadi biksu Konfusianisme? Ning Chen sangat marah. Yang Fan dengan santai mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya, dan berkata dengan ekspresi serius, pengantar Konfusianisme, dengan bakat saya dapat memulai dalam 3 hari, dan sejak saat itu, yang akan dihormati untuk menjadi seorang Konfusianis. Saya salah satu dari mereka, tolong beri saya saran Anda. Tiba di shift ketiga, merekomendasikan sebuah novel, Alkemis Palsu, pengantar singkat. Murid Gunung Su, pedang terbang mengguncang langit. Keberadaan spesies heterogen tidak boleh ditoleransi. Dream into the Pearl adalah karya baru Xianxia. Penuh semangat dan setiap kata. Iya, pengantar pikiran Konfusianisme, dengan kualifikasi saya dapat memulai dalam 3 hari. Sejak saat itu, yang akan merasa terhormat menjadi anggota Konfusianisme. Tolong beri saya lebih banyak saran. Yang Fan tampak serius dan sakral. Sangat membungkuk Yang Fan, generasi baru Konfusianisme, beri hormat kepada 2 senior. Kamu terlalu masuk akal. Ning Chen dengan gemetar berkata dengan wajah marah, matanya samar-samar terbakar amarah. Dalam sekejap, seluruh surga menjadi sunyi senyap. Penatua Agung bermarga Ye memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tetapi pada saat yang sama dia diam-diam bertepuk tangan di dalam hatinya, kemampuan Yang Fan untuk membuat alasan juga merupakan tugasnya. Suli berdiri di kejauhan, diam-diam berkeringat di dalam hatinya, tetapi pada saat ini dia menghela nafas lega, dengan senyuman di sudut mulutnya. Tuan terlalu pandai menyesatkan. Fu Ping berdiri di bawah, diam-diam tertawa. Apa itu menyesatkan? Ini membalas orang dengan hukum orang tersebut. Biksu Konfusianisme lah yang membuat argumen terlebih dahulu. Menurut mereka, Konfusianisme berkembang sebelum Xianqin, dan pernah memiliki sumber daya magis yang tak terhitung jumlahnya. Menurut perhitungan ini, berapa banyak hal di dunia budidaya abadi ini yang menjadi milik mereka. Fu Sue mengatupkan bibirnya dan terkekeh. Sebaliknya, Yan Chuan, Sue Ren, dan tetua Jin dan lainnya tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Mereka menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, tetapi mereka tidak pernah berharap Yang Fan begitu cerdas. Jangan khawatir, ketiga kultivator berbudi luhur ini mengejar kita sepanjang jalan, bagaimana mereka bisa menyerah dengan mudah, bahkan jika Yang Fan bertahan kali ini, dia akan mengelupas kulitnya, kata Yan Chuan dengan tenang. Sue Ren juga mengangguk lagi dan lagi. Sekte Sanxian pasti telah merencanakan dengan hati-hati sebelumnya untuk masalah ini. Setelah banyak penyelidikan, mereka menemukan Tianyuan. Kata-kata Sok, Yang Fan tersenyum cerah ini adalah monopoli biksu Konfusianisme dan Tao, jadi yang bermaksud untuk mengubah seni bela diri Konfusianisme dan menikmati hak mulia ini. Anak nakal, beraninya kau menghina sekte Konfusianismeku. Tanda seru. Ning Chen marah, dia melambaikan kipas lipat di tangannya, dan gelombang udara biru menyelimuti pegunungan dan sungai. Berhenti. Tetua Agung Ye yang bermarga berseru, mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa dan bertepuk tangan, gelombang cahaya zamrud seperti petir bertabrakan dengan gelombang udara biru yang kuat. Ledakan. Gelombang udara yang kuat mengalir ke arah Yang Fan, dan karena sesepuh agung bermarga Ye membuat gerakan tergesa-gesa, itu hanya mengimbangi sebagian dari kekuatannya, dan bahkan membiarkan akibat serangan itu mengenai Yang Fan. Tidak bagus. Tetua Agung bermarga Ye diam-diam mengira ada yang tidak beres. Lagi pula, dia sudah tua, mendekati akhir masa hidupnya, dan reaksi serta kekuatannya sedikit lebih rendah dari Ning Chen. Yang Fan juga kaget. Ini adalah serangan kekuatan penuh oleh Nas Chen Soul Stage yang kuat. Jika mereka terkena semuanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia mengorbankan kipas harta karun Suanyin, menyuntikkan mana dan mengayunkannya tiba-tiba, dan pada saat yang sama, lapisan pelindung rumput hijau mengembun di permukaan tubuhnya. Bang-bang. Dengan tamparan Yang Fan, sebagian besar kekuatan dimusnahkan, dan baju besi rumput hijau menahan sisa-sisa kecil setelahnya. Darah di tubuh bergetar, dan segera kembali tenang, dan Yang Fan aman dan sehat. Dengan kekuatan dan daya tanggap seperti itu, ketiga pembangkit tenaga Nas Chen Soul di lapangan sedikit terkejut. Sue Ren dan biksu inti emas lainnya bahkan lebih terkejut. Kultivasi Yang Fan mendekati tahap akhir, dan kekuatannya saat ini benar-benar dapat menyamai bahu biksu besar, atau bahkan sedikit lebih baik-baiklah,
kekuatanmu benar-benar bagus, sudah cukup untuk menyaingi Golden Core Grid Cultivator. Sebuah suara hampa dan halus datang. Yang Fan menemukan suara ini sangat familiar. Swoosh! Gambar setelahnya berkedip, dan seorang pria dengan baju besi kuno tiba-tiba muncul di udara. Dua rekan Taois, apakah Anda ingin menindas teman saya Ouyang Feng? Ouyang Feng menatap Ning Chen dan Niqian dengan dingin, dua penganut Konfusianisme yang kuat. Pada saat yang sama, suasana depresi dan menakutkan datang, membuat Ning Chen dan Niqian berubah warna lagi dan lagi. Kultivator tahap tengah jiwa yang baru lahir. Keduanya terkejut, aura yang kuat ini lebih kuat dari kebanyakan biksu multi bayi yang pernah dilihat Yang Fan, dan hampir ingin berdiri bahu-membahu dengan setan tua Sanyo. Awalnya, Ning Chen dan Niqian baru saja mengubah warna mereka dan merasa cemburu. Keduanya adalah pembudidaya ganda, dan mereka berdua adalah pembudidaya Naschen Soul tahap awal, bersama-sama, mereka dapat bersaing dengan pembudidaya Naschen Soul pertengahan tahun. Namun, ketika mereka mendengar putra ketiga Ouyang Feng, wajah mereka menjadi pucat. Ouyang Feng, kamu adalah Ouyang Feng dari 3 sekte roh. Wajah Niqian memucat, dan mereka berdua terjebak dalam atmosfer yang menakutkan. Sekte Dewa Tiga Roh. Yang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Dia telah berada di laut dalam Tianqin selama lebih dari 10 tahun, dan dia memiliki pemahaman awal tentang situasi di laut dalam, seperti faksi super besar dan sebagian besar faksi besar kelas 1, dia memiliki beberapa pemahaman. Sebagai sekte terkemuka, Sekte Sanxian, dua pembudidaya awal Yuan Ying, tiba-tiba berubah warna karena Ouyang Feng dan nama Shen Shenzong dari 3 roh, dan mereka ketakutan setengah mati. Jadi Taois Ouyang, kami tidak berani. Tidak berani. Keduanya membungkuk dengan cepat. Minta maaf kepada temanku, kata Ouyang Feng dengan ringan. Ini Ning Chen dan Niqian saling memandang dengan ragu. Jika mereka ingin meminta maaf kepada Ouyang Feng dan pusat kekuatan jiwa baru lahir lainnya, lebih baik menerimanya, tetapi untuk meminta maaf kepada Junior Jindan, itu benar-benar tidak tahu malu. Percaya atau tidak, aku, Ouyang Feng, memenggal kepala kalian berdua hari ini, dan kalian dari Sekte Sanxian tidak akan pernah berani membalas dendam. Mata Ouyang Feng berkilat dingin. Percaya? Benar-benar percaya. Ning Chen menggigil. Jika itu adalah biksu tingkat menengah Naschen Soul biasa, mereka berdua, bersama-sama, dapat menolaknya. Tapi Ouyang Feng ini bukan biksu tahap Naschen Soul biasa, dia pasti musuh bebuyutan mereka berdua, dia pasti memiliki kekuatan untuk membunuh mereka berdua. Selain itu, bahkan jika mereka berdua dipenggal olehnya, Sekte Sanxian tidak akan pernah berani membalas dendam. Lalu mengapa kamu tidak cepat-cepat dan meminta maaf? Aku masih mengenal tetua agung dari 3 sekte kebajikanmu, dan aku, Ouyang Feng, tidak ingin melukai persahabatanku, kata Ouyang Feng dengan merendahkan. Di bawah tatapannya, dua pembangkit tenaga Naschen Soul gemetar ketakutan, memberi hormat kepada Yang Fan bersama dan meminta maaf. Yang Yaoshi, masalah ini pasti salah paham. Suamiku dan aku minta maaf padamu. Ning Chen benar-benar memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Yang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia baru saja agresif, menuntut kesopanan sebelum berkelahi, tapi sekarang dia terlihat seperti tikus yang bertemu kucing. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Ouyang Feng, bingung Ouyang Feng ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, apa latar belakangnya. Ouyang Feng menatapnya sambil tersenyum, dan tetap diam. Kalian berdua tidak perlu sopan. Yang dengan ini menyatakan bahwa meskipun dia mengorbankan kekayaan dan nyawanya, suling jiwa giok 7 wangi ini tidak dapat diambil oleh orang lain, kata Yang Fan dengan ringan. Ning Chen dan Niqian menghela nafas panjang, merasakan penghinaan yang mendalam di hati mereka. Dihormati sebagai orang yang kuat di tahap Naschen Soul, dia benar-benar meminta maaf kepada Junior Jindan. Rasa malu seperti itu cukup untuk masuk jauh ke dalam jiwa dan tidak pernah melupakannya seumur hidup. Yang Fan diam-diam menghela nafas, dan pada saat yang sama mengerti bahwa mereka berdua pasti tersinggung. Pergilah. Ouyang Feng mengangkat alisnya. Ya, kita akan pergi sekarang. Ning Chen dan Niqian lari bergandengan tangan dengan kecepatan tercepat, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dalam situasi seperti itu, semua biksu di bawah saling memandang, menatap Ouyang Feng dengan kagum dan ketakutan. Yang Fan akhirnya mengerti mengapa tetua agung bermarga Ye sangat menghormati Ouyang Feng, ternyata pihak lain adalah tokoh besar yang menakutkan. Yang Fan, aku sangat puas dengan kekuatan yang kamu tunjukkan barusan. Ouyang Feng datang ke sisi Yang Fan,
mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, tetapi berkata sambil tersenyum. Terima kasih, senior, atas kebaikanmu. Kali ini, yang telah mengingatnya. Kata Yang Fan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia katakan sama saja dengan menjanjikan bantuan kepada Ouyang Feng. Dia mengerti bahwa jika Ouyang Feng tidak muncul hari ini, masalah ini mungkin tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Ouyang Feng tersenyum sedikit. Saya tidak tahu tentang masalah itu, apakah Anda sudah memikirkannya? Saya sudah memikirkannya. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan hendak memberi tahu hasilnya. Mari kita bicara secara pribadi. Ouyang Feng melirik Yang Fan dan Tetua Agung Bermarga Ye. Silakan pindah ke Paviliun Tiansu. Penatua Agung Bermarga Ye menyambut mereka berdua ke Paviliun Tiansu sambil tersenyum. Dua pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol dan Yang Fan memasuki Paviliun Tiansu bersama-sama, meninggalkan semua tetua Jindan dan biksu tingkat rendah lainnya yang terpana. Berani bertanya pada Tetua Yan, siapakah Ouyang Feng yang membuat orang begitu ketakutan? Sue Ren bertanya pada Yan Chuan dengan ekspresi enggan. Saya tidak tahu terlalu baik. Saya hanya tahu bahwa dia adalah salah satu pembangkit tenaga tahap jiwa baru lahir di Laut Dalam Tianqin. Ketika dia tidak memasuki tahap jiwa baru lahir 300 tahun yang lalu, dia telah menerima keluhan dari para tetua keluargaku. Dia berutang pada kita Tuhan. Surga adalah bantuan. Jawab Yan Chuan. Sekte macam apa itu Sanling Shenzong? Aku belum pernah mendengarnya. Sue Ren benar-benar bingung jika itu adalah sekte super dan kelas 1 di Tianqin Neihai. Aku harus tahu semuanya. Bahkan jika itu pasti, saya juga tahu beberapa sekte dunia tersembunyi. Lantai 4 Paviliun Tiansu, yang juga duduk dengan dua pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol. Kakak Yang Fan, kamu telah mengasingkan diri selama 2 tahun, mengapa kondisi mentalmu terlihat tidak sebaik sebelumnya? Mata Ouyang Feng sangat tajam. Yang Fan tertawa dan berkata, saya sedang berlatih semacam kekuatan gaib dan teknik rahasia, yang menghabiskan banyak energi jiwa. Hehe. Kekuatan gaib. Ouyang Feng tersenyum, melihat Yang Fan tidak berbicara tentang kekuatan gaib, dia tidak banyak bertanya. Ngomong-ngomong, Tetua Yang, bagaimana pendapatmu tentang masalah Istana Tianlan? Tetua Agung Bermarga Ye mengingatkan sambil tersenyum. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam 100 tahun. Jika yang melewatkannya, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dalam hidup ini. Dalam hal emosi dan alasan, aku harus pergi ke Istana Tianlan bersama Ouyang Senior. Yang Fan berkata. Dengan datar. Oke. Ouyang Feng mengangguk, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum kamu adalah kultivator Jindan tingkat menengah. Tetapi kamu memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan biksu besar Jindan, jadi kamu menang tidak terlihat jika Anda menyelinap ke aula luar Tianlan, hanya cocok untuk membantu saya menemukan benda itu. Elder Yang, Anda harus ingat, dalam 10 tahun ke depan, tekan tekanan, dan jangan masuk tahap selanjutnya. Penatua Ye juga menemukan bahwa Yang Fan telah mencapai puncak inti emas di tahap tengah. Kondisi. Ya, jangan masuk ke tahap selanjutnya, perintah Ouyang Feng. Yang ini mengerti. Yang Fan mengangguk. Pada usiamu, kamu memiliki kemampuan untuk memasuki jajaran penggarap besar Jindan. Bakat seperti itu benar-benar patut ditiru. Sepertinya kamu akan dipromosikan ke Naschen Sol di masa depan, dan itu akan menjadi hal yang pasti. Great Elder. Ye mendesah. Ketika Yang Fan mendengar ini, hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia berpikir dalam hati saya sekarang berada di puncak tahap tengah Jindan, dan tahap selanjutnya mudah dijangkau, dan bahkan tahap puncak pun tidak sulit. Saya ingin bertanya kepada dua senior tentang tahap Naschen Sol. Pengalaman saya, Yang Fan berkata dengan hati-hati. Masalah ini terkait dengan evolusinya ke ranah Xianhong berikutnya, meskipun dia sedikit tergesa-gesa, dia tetap gigit jari dan mengungkitnya. Yang Enki, saya ingin bertanya kepada dua senior tentang pengalaman tahap jiwa yang baru lahir. Yang Fan menggigit peluru dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Ouyang Feng dan Penatua Agung saling memandang, yang pertama tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, sementara yang terakhir mengerutkan kening. Yang Fan, kamu belum melangkah ke tahap akhir Jindan, dan promosi Naschen Sol dan pengalaman kultivasi Naschen Sol tampaknya agak jauh untukmu. Tetua itu berkata dengan sangat halus, tetapi dengan jelas mengungkapkannya arti. Dikatakan jauh, tetapi intinya adalah untuk memperingatkan Yang Fan agar tidak terlalu ambisius. Tentu Yang Fan bisa memahami kebaikan pihak lain. Untuk biksu Jindan biasa, mereka yang belum berkultivasi ke tahap selanjutnya atau bahkan puncak Dzogchen, tidak pernah mempertimbangkan pengalaman di luar tahap jiwa baru lahir. Tapi Yang Fan adalah pengecualian,
setelah dia berkultivasi ke tahap selanjutnya dari Yunzong, dia harus mempertimbangkan evolusi alam berikutnya. Karena apa yang dia jalani adalah jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah menciptakan alam kultivasinya sendiri. Akibatnya, dia harus memahami cara Jin dan Naschen Soul terlebih dahulu, dan menemukan beberapa kesamaan esensial, untuk menciptakan dunia baru dirinya. Yang Fan, kamu bisa memberitahuku alasanmu, kata Ouyang Feng sambil tersenyum. Yang Fan mengertakkan gigi, dan berkata dengan percaya diri untuk Yang, tahap selanjutnya dari Jindan mudah didapat, dan bahkan tidak sulit untuk menyelesaikan Jindan. Tetapi untuk berpartisipasi di Istana Tianlan, dia harus menekan sementara kultivasinya pangkalan di Jindan. Puncak jangka menengah. Setelah Istana Tianlan selesai, saya dapat dengan mudah memasuki tahap selanjutnya. Dan selama periode ini, masih ada 10 tahun tersisa, dan saya harus mempertimbangkan promosi Yuan Ying terlebih dahulu untuk membuka jalan untuk masa depan. Setelah mendengar ini, Ye, yang bermarga The Great Elder sangat terkejut. Kamu sangat percaya diri dan yakin. Ya, saya percaya diri. Yang Fan mengangguk dan berkata dengan tenang. Oke. Aku bisa berjanji padamu. Ouyang Feng menunjukkan persetujuan kamu sama percaya dirinya denganku, Ouyang Feng. The Great Elder Ye juga mengangguk. Situasi Anda istimewa, tidak apa-apa untuk belajar tentang Dao of Naschen Soul terlebih dahulu. Dalam 10 tahun ke depan, Anda dapat datang dan meminta nasihat saya kapan saja, Senior Ouyang. Yang Fan mengobrol lagi setelah beberapa patah kata, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu dia kembali ke gua, Yang Fan mulai memikirkan identitas Ouyang Feng lagi. Jadi dia mentransmisikan perasaan spiritualnya dan bertanya kepada Suli, pernahkah Anda mendengar tentang San Ling Sen Sekte? Suli berkata, saya juga sangat aneh, saya belum pernah mendengar tentang sekte ini. Saya sangat akrab dengan sekte ini, sekte dan sekte kelas 1. Jika ada sekte seperti itu, saya tidak bisa tidak menyadarinya. Lalu Ouyang senior ini, Yang Fan berkata, kekuatan seperti apa yang dia miliki, sehingga dia langsung membunuh 2 sekte Naschen Soul tahap awal. Biksu itu takut. Aku hanya tahu bahwa dia adalah monster tahap Naschen Soul yang relatif terkenal di laut dalam Tianqin, tetapi dalam hal reputasi, dia jauh lebih rendah dari Three Killers of Kaisar Selatan. Karena 3 pembunuh Kaisar Selatan berada di atas tahap jiwa yang baru lahir. Perbaikan pedang, jawab Suli. Yang Fan sedikit kecewa, identitas Ouyang Feng benar-benar tidak dapat dipercaya, bahkan Suli, seorang kultivator inti emas veteran, tidak mengetahuinya. Tapi dia bisa yakin bahwa Penatua Agung dan 2 ahli jiwa baru lahir Konfusianisme yang mundur sebelumnya harus mengetahui detail Ouyang Feng. Setelah kekacauan hari ini berakhir, Yang Fan mulai memperkuat penyempurnaan avatar. Penjelmaan di luar tubuh adalah kekuatan supernatural yang hebat di dunia kultivasi yang abadi, bukan tugas yang mudah untuk mengolah kekuatan supernatural ini ke tingkat pencapaian yang luar biasa. Terutama ketika alam avatar dipromosikan ke tahap pembangunan fondasi, lambat laun melambat, dan Yang Fan juga perlu menyuntikkan banyak esensi dan vitalitas ke dalamnya. Saat berkultivasi, ia juga harus memanfaatkan waktu untuk pulih. Akhirnya, setelah 2 tahun, dengan upaya Yang Fan, ranah klon akhirnya dinaikkan ke level tinggi. Pada saat ini, dia mulai bersiap untuk mewariskan 9 Serenity Devil Art miliknya ke avatarnya. Di dunia menumbuhkan keabadian, meneruskan keterampilan adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Tetapi tidak sulit bagi dewa untuk meneruskan latihan ke klon, karena keduanya adalah satu. Setelah 2 bulan sibuk bekerja, Yang Fan akhirnya menyerahkan 9 Nether Demon Art ke klon, dan bahkan membiarkan klon tersebut menggunakan Magic Brilliant Sword dan harta penyerang lainnya. Yang Fan menghela nafas panjang, masalah avatar pada dasarnya sudah selesai, yang dibutuhkan selanjutnya adalah waktu. Biarkan avatar perlahan meningkat dan beradaptasi dengan kekuatan mencerna kungfu ajaib. Desir. Yang Fan duduk bersila di dalam gua, tetapi di sampingnya muncul seorang pria dingin dengan wajah seperti balok es berusia 1000 tahun, Si Qianhan. Si Qianhan dikelilingi oleh energi iblis, memegang pedang iblis, berdiri di samping Yang Fan seperti pengawal pribadi. Yang Fan merasa lega karena usahanya yang telaten selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Untuk menyempurnakan klon ini, dia bahkan kehilangan setengah dari umurnya. Setelah itu, dia membuat banyak batasan dan formasi, dan bahkan menggunakan daftar transformasi surga ilusi untuk menutupinya, memungkinkan Si Qianhan untuk berlatih sendiri di dalam gua. Beberapa kekuatan supernatural dan mantra dalam 9 Nether Demon Art juga diserahkan kepada avatar untuk dipelajari. Dengan cara ini, Yang Fan sendiri dapat bersantai,
dan dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk evolusi alam Xian Hong Jue berikutnya. Selama tingkat budidaya Xian Hong Jue dapat ditingkatkan, seni iblis 9 ketenangan klon pasti akan dapat meningkat tanpa hambatan ke tingkat yang sesuai. Dalam beberapa tahun ke depan, energi utama Yang Fan dikhususkan untuk memahami latihan tahap Naschen Soul. Dia sering pergi ke Ouyang Feng dan Tetua Ye untuk meminta nasihat tentang jalan Yuanying. Tanpa sadar, Yang Fan memiliki pemahaman tertentu tentang metode jiwa baru lahir. Pada hari ini, Yang Fan memahami evolusi immortal Hong Jue lagi. Dia berpikir saya telah memahami jalan Naschen Soul, dan bahkan mungkin untuk memadatkan spesies hijau di tubuh saya menjadi Naschen Soul. Namun, intuisinya berkata pada dirinya sendiri. Jalur evolusi tentu saja tidak demikian. Jika spesies hijau diringkas menjadi Naschen Soul, ia akan mundur. Dia mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh pendeta Tao yang misterius dan ceroboh. Saya punya alasan, tabur spesies dengan tangan Anda, saya akan menghasilkan buah. Setelah itu, kilasan inspirasi ketika dia berada di kerajaan Yuyang muncul di benaknya. Adegan pencerahan San, ramuan emas, Yuanying, harus menjadi jalan untuk mencapai keabadian. Jadi periode pengumpulan benih, pertumbuhan benih, rooting, perkecambahan, pembungaan, dan pembuahan bisakah ini juga menciptakan cara kultivasi yang benar-benar baru. Tahap akumulasi benih setara dengan pil emas yang dipadatkan dalam tubuh pil emas tingkat tinggi keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan besar. Kemudian tahap Naschen Soul setelah itu, bahkan alam transformasi yang lebih tinggi, dan pertumbuhan benih, kesamaan apa yang mereka miliki. Aku punya alasan untuk menghasilkan buah. Mata Yang Fan tiba-tiba berkilat. Berbuah. Dia membudidayakan semua jenis bunga dan tanaman eksotis di Taman Lingzu Ruang Xian Hong sepanjang tahun. Tentu saja, saya mengerti bahwa sebuah benih perlu mengalami perakaran, perkecambahan, pembungaan, dan akhirnya berbuah. Buah? Kamu akan dapat membuktikan buah yang sebenarnya. Seru Yang Fan, dengan ekstasi di wajahnya. Jadi bisa seperti ini. Aku mengerti, aku mengerti. Kilatan cahaya melintas. Di benaknya, kemajuan lagi. Tahap selanjutnya dari periode pengumpulan benih harus terkait dengan routing. Yang Fan segera memasuki ruang Xian Hong dan menanam benih biasa. Dia mengedarkan mana di telapak tangannya dan menggunakan metode kelahiran, lingkaran cahaya hijau memenuhi benih. Di bawah pengaruh metode peningkatan kelahiran, benih ini tumbuh sedikit demi sedikit, dan matang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Yang Fan sangat terkonsentrasi, dan dia menyaksikan perubahan selanjutnya dari benih ini. Pada saat tertentu, ia menemukan bahwa kulit bawah benih itu pecah, memperlihatkan akar pendek dan lunak, yang berwarna kuning kaki, dan kemudian sedikit demi sedikit menembus ke dalam tanah. Itu di sini mata Yang Fan berbinar, dan dia menghentikan teknik melahirkan. Akar muda, menembus ke dalam tanah. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menemukan jalan yang sangat jelas. Di jalan evolusi, dia menerobos hambatan lain. Setelah itu, ia mulai melahirkan lagi, menyaksikan benih itu berakar dan bertunas sedikit demi sedikit, dan akhirnya menghasilkan buah merah jambu yang akan menetes. Buktikan itu. Jadi begitulah adanya. Yang Fan sangat bersemangat, matanya berkedip. Ternyata pertumbuhan benih dan menghasilkan buah terakhir adalah jalan menuju umur panjang. Setelah itu, dia menanam lebih dari selusin benih dengan lebih pendek siklus pertumbuhan. Untuk benih pendek, pahami pertumbuhannya, terutama proses perakaran benih. Yang Fan memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa selama dia dapat memahami keadaan evolusi perakaran, maka perkecambahan, pembungaan, dan pembuahan berikutnya akan terjadi mudah. Banyak. Seperti kata pepatah, semuanya dimulai dari awal. Selama Anda dapat memahami alam pertama, maka Yang Fan akan menghadapi lebih sedikit perlawanan di alam berikutnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap satu mata, beberapa tahun lagi telah berlalu. Sebagian besar Yang Fan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami proses pertumbuhan benih di ruang Xian Hong. Seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang kehidupan menjadi semakin mendalam, dan dia samar-samar menyentuh keberadaan alam berikutnya. Namun, masih ada hambatan kecil yang membuat Yang Fan saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana routing benih terhubung dengan benih hijau kehidupan di hati saya? Yang Fan berpikir keras. Dia tidak berpikir bahwa tingkat evolusi selanjutnya adalah membiarkan hatinya berakar dalam kehidupan hijau. Mengakar di hati. Yang Fan merasa ngeri ketika memikirkannya, dan merasa itu tidak mungkin. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa mengetahuinya.
Akar benih dan serat akar yang masuk ke tanah adalah untuk menyerap nutrisi, jadi bagaimana dengan jalur kultivasi kita? Yang Fan tiba-tiba memikirkan metode kultivasi Naschensol. Metode Naschensol adalah melakukan perjalanan melalui kehampaan, mencapai langit dan bumi dengan kekuatan jiwa, dan kemudian sangat mempercepat kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan pertumbuhan benih adalah untuk menyerap nutrisi dari bumi. Yang Fan menutup matanya dan berpikir keras lagi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu saat dia membuka matanya lagi. Menyerap nutrisi dari bumi. Lalu bumi bukankah itu bagian dari langit dan bumi? Yang Fan tiba-tiba menyadari. Setelah itu, hanya ada hambatan terakhir yang tersisa, bagaimana menghubungkan fungsi akar dan jalan kultivasi, dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam evolusi lebih lanjut dari spesies hijau kehidupan yang Fan akhirnya mengerti sebagian besar Ling. Titik. Kemudian, mulailah deduksi dari awal hingga akhir untuk melihat apakah ada kesalahan. Yang Fan duduk bersila di tempat hidupnya selama beberapa tahun setelah mundur dan memahami. Suatu hari, dia membuka matanya lagi, dan kali ini, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Namun, saat Yang Fan membuka matanya, dia berkata dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya, tahap akumulasi benih, tahap selanjutnya tahap ekstensi root. Tahap akumulasi benih, alam selanjutnya tahap ekspansi akar. Akhirnya, di jalan evolusi Xianhong, Yang Fan mengambil langkah perubahan kualitatif. Dari periode pengumpulan benih hingga periode perkembangan akar, sebagian besar kesulitan dan kemacetan diatasi olehnya. Dalam benak Yang Fan, ada model yang sangat jelas, yang disederhanakan menjadi rumit dan terperinci, membentuk seluruh proses evolusinya. Namun, deduksinya tiba-tiba berakhir pada saat kritis terakhir. Masih selangkah lagi, satu langkah lagi, dan aku bisa menciptakan dunia baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mata Yang Fan berbinar karena kegembiraan, antisipasi, dan tubuhnya bahkan sedikit bergetar. Jika Yang Fan dapat menciptakan ranah kultivasi baru sendiri, maka dia akan menjadi generasi master sejati di dunia keabadian. Grandmaster, ini adalah kehormatan yang sangat langka di dunia budidaya abadi. Grandmaster mewakili terobosan, puncak, dan konsep baru. Di dunia budidaya keabadian ini, ada banyak master, seperti master alkimia, master pemurnian senjata, dan bahkan master kedokteran. Tapi mereka yang benar-benar bisa disebut master pasti langka. Di negara Yuyang tempat Yang Fan awalnya tinggal, di seluruh Demon Dao, hanya ada satu orang yang bisa disebut master, dan itu adalah Sanyo Old Demon. Karena iblis tua Sanyo mewakili puncak jalan iblis negara Yuyang, dia mempraktikkan keterampilan sihir abadi, dan bahkan mengolah api iblis neter ke alam Sanyo, yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Yuyang. Oleh karena itu, di negara Yuyang, dia bisa disebut sebagai master. Tentu saja, reputasinya sebagai master terbatas pada kerajaan Yuyang dan 13 kerajaan dinasti Qin Utara. Jika iblis tua Sanyo ditempatkan di laut dalam Tianqin, saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk menikmati reputasi yang begitu bergengsi. Belum lagi dia, bahkan Ouyang Feng dan generasi yang membunuh Kaisar Selatan 3 kali tidak dapat menikmati nama tuannya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menghabiskan waktu di ruang Xianhong. Yang Fan akhirnya mundur dari ruang Xianhong, dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi di matanya. Kembali ke gua, pertama-tama dia pergi untuk mengamati kondisi avatar. Si Qianhan duduk bersila di sudut yang sangat dibatasi, dan bahkan ditutupi oleh teknik rahasia ilusi. Pada saat ini, Yang Fan memahami situasinya di benaknya. Puncak di tahap pertengahan Jindan. Yang Fan sedikit terkejut bahwa si Qianhan telah berkultivasi sampai pada titik di mana dia bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Berapa lama waktu telah berlalu? Yang Fan membuka kesadarannya dan hendak menghubungi Suli. Kemudian, saat dia membuka kesadarannya, dia terkejut. Dalam sekejap, kesadaran Dewa Tirani yang tak tertandingi menyapu seluruh surga surgawi, dan semua pembangkit tenaga obat mujarab emas ketakutan. Kesadaran yang sangat kuat. Yang Fan tertegun, ini apakah ini kesadarannya sendiri? Baru saja, ketika kesadaran ditampilkan, itu jelas merupakan keadaan kesadaran yang dekat dengan tahap jiwa baru lahir. Apa yang terjadi? Yang Fan tidak dapat mempercayainya, dan segera berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah deduksi dan pemahaman beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa deduksi dan pemahaman memang dapat meningkatkan alam jiwa, tapi kecepatannya pasti sangat cepat lambat. Tidak, Yang Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap si Qianhan. Meskipun dia tidak tahu konsep waktu, tiruannya, si Qianhan, pasti mengetahuinya. 7 tahun. Si Qianhan membisikkan dua kata.
Yang Fan terhubung dengannya, dan segera mengerti bahwa 7 tahun ini mengacu pada terakhir kali dia berjanji pada Ouyang Feng di Paviliun Tianshu. Begitu cepat, saya tidak menyangka bahwa saya telah tercerahkan selama 7 tahun. Yang Fan cukup terkejut. Segera, dia memasuki Taman Binatang Roh untuk mengamati kalajengking beracun langit pemakan jiwa itu. Raja kalajengking beracun itu juga telah berkultivasi ke tingkat inti emas tahap menengah. Selain itu, ada 4 kalajengking beracun, yang juga telah mencapai alkimia tingkat keempat setelah bertahun-tahun direndam dan dimurnikan. Ternyata kamu yang bertanggung jawab untuk ini. Yang Fan tiba-tiba menyadari. Dia dan avatarnya adalah satu, bedanya dia yang utama, dan avatarnya sekunder. Si Qianhan mewarisi semua ingatannya, jadi dia akan membantu dewa merawat makhluk roh ini. Yang Fan mengamati Glaze Cold Crystal Snake lagi, dan itu juga mencapai level monster alkimia tingkat keempat. Tuan, esensi es 10.000 tahun yang Anda berikan kepada saya telah habis. Han Liuli mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata, menatap Yang Fan. Tidak mungkin, aku akan memberimu 10.000 tahun sumsum es. Yang Fan menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, dan membawa teratai es suguk-guk dari Taman Lingzu, berkata benda ini juga merupakan bahan alami yang sangat langka. Bao, jumlahnya tidak banyak, kamu bisa menggunakannya terlebih dahulu. Terima kasih, Tuan. Han Liuli sangat gembira. Tuan, berendam dalam racun halusmu seperti menggelitik. Kalajengking racun langit yang melahap jiwa berkata dengan sangat tidak puas. Ah, ekspresi Yang Fan sangat aneh, dia tidak melihatnya selama 7 tahun, dan dia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak kecelakaan. Yah, aku akan menemukan cara untuk menjadikanmu kalajengking beracun yang lebih kuat. Jawab Yang Fan. Setelah itu, dia memeriksa kondisi kalajengking beracun, dan mereka yang memiliki penyakit tersembunyi disingkirkan. Dia menghitungnya, dan kecuali kalajengking langit yang melahap jiwa dan 4 kalajengking beracun tingkat tinggi, kalajengking beracun lainnya telah dibudidayakan hingga puncak tingkat ketiga, dan jumlahnya ratusan. Semua telur menetas. Yang Fan meluangkan waktu untuk mencetak tanda jiwa satu persatu. Kali ini mudah untuk mencap jiwa, karena kalajengking beracun ini telah lama menyerah kepada Raja Kalajengking beracun langit pemakan jiwa, belum lagi keadaan kesadaran spiritual Yang Fan tidak seperti dulu lagi. Pada saat itu, dengan Raja Kalajengking beracun memimpin kelompok kalajengking, bahkan biksu inti emas akan menjauh ketika bertemu dengan mereka. Yang Fan diam-diam mengangguk. Kekuatannya saat ini benar-benar melampaui rata-rata biksu inti emas. Jika dia menambahkan makhluk roh dan kartu hall ini, adalah mungkin untuk melawan 2 atau 3 biksu inti emas. Dengan kata lain, Yang Fan samar-samar telah mencapai puncak panggung Golden Core. Puas, Yang Fan melihat situasi di dalam gua lagi. Fu Ping sedang memurnikan kalajengking beracun, dan 10 kalajengking beracunnya juga telah mencapai level puncak dari level ketiga. Yang Fan menemukan bahwa setengah dari basis kultivasi Fu Ping telah melangkah ke tahap inti emas. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menyerang tingkat tinggi? Yang Fan bertanya. Ah, Tuan, kamu akhirnya keluar. Fu Ping terkejut. Kembali ke guru, seperti ini. Saya telah berkultivasi ke puncak tingkat tinggi beberapa tahun yang lalu, tetapi saya tidak dapat bergerak 1 inci pun, dan Anda mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan meminum pil yang ekstrim selama 10 tahun. Fu Ping menjelaskan. Oh, sudah hampir 10 tahun sekarang. Selain itu, setengah dari kakimu telah melangkah ke Jindan tingkat tinggi, dan kamu seharusnya bisa maju dalam waktu setengah tahun, kata Yang Fan sambil tersenyum. Benarkah? Saya berlatih sesekali dalam beberapa tahun terakhir, dan menghabiskan sebagian besar waktu saya mempelajari seni beracun. Saya tidak berharap untuk mengendur untuk sementara waktu, tetapi tingkat kultivasi saya meningkat secara tidak sadar. Fu Ping sangat terkejut. Pada saat ini, gelombang energi spiritual langit dan bumi berkumpul di langit di atas gua Yang Fan. Dalam radius 10 mil, energi spiritual melonjak seperti air pasang, dan secara bertahap membentuk lapisan bintik-bintik cahaya berwarna-warni di atas gua. Ah, kakakku sedang menyerang inti emas, dan ini hampir saat terakhir. Fu Ping berseru, dengan sedikit keengganan. Di wajahnya dia masih ingin dipromosikan ke inti emas sebelum aku. Adapun Fu Sui, butuh sekitar 7 atau 8 tahun dari periode pendirian yayasan hingga tingkat kultivasi saat ini. Secara umum, kemajuan kultivasi ini tidak mengejutkan Yang Fan. Dia kemudian pergi untuk memeriksa kondisi 9 pelaut di Tianxing Zhou, tidak satupun dari mereka tetap berada di puncak pendirian yayasan, lagi pula, masih ada langkah yang sulit menuju Jindan tingkat tinggi, seperti celah yang tidak dapat diatasi.
Hehe, Penatua Yang, muridmu akan dipromosikan menjadi inti emas tingkat tinggi. Suara Penatua Agung datang dari Paviliun Tiansu. Yang Fan, masih ada lebih dari 2 tahun sebelum bencana laut berikutnya, datang ke sini dan membicarakannya. Suara Ouyang Feng juga terdengar. Yang Fan tersenyum dan bergegas ke lantai 4 Paviliun Tiansu. Seperti biasa, mereka bertiga duduk di 4 arah. Yang Fan, kesadaran yang dekat dengan tahap Naschen Soul belum lama ini dikeluarkan olehmu. Ouyang Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Yang Fan mengangguk, tetapi tidak menyangkalnya. Kesadaran dari tahap jiwa baru lahir begitu kuat dan tajam, kesadaran Yang Fan baru saja menyelimuti seluruh surga surgawi, yang mengejutkan semua tetua Jindan, belum lagi 2 tahap jiwa baru lahir yang kuat ini. Ini tidak bisa dipercaya. Anda hanya berada di tahap tengah dari inti emas, tetapi kesadaran spiritual Anda dapat mencapai tingkat seperti itu. Seru tetua besar bermarga Ye. Mungkinkah kamu memiliki beberapa teknik rahasia untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, yang dapat membuat kesadaran spiritual jauh melampaui level yang sama? Mata Ouyang Feng berbinar. Ketika Yang Fan mendengar ini, hatinya bergetar. Tetapi Ouyang Feng tersenyum dan berkata, jangan salah paham, saya juga mempraktikkan metode kultivasi untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Meskipun saya, Ouyang Feng, adalah seorang biksu di tahap tengah jiwa baru lahir, kesadaran spiritual saya dekat kepada para beku tahap akhir. Tetua bermarga Ye mendengar ini. Tidak bisa menahan rasa iri, saya tidak menyangka kalian semua memiliki latihan yang langka. Latihan semacam ini untuk meningkatkan kesadaran spiritual seringkali sulit untuk dilakukan, tapi itu adalah kekuatan supernatural yang hebat di dunia budidaya keabadian. Tapi aku belum berlatih apapun untuk meningkatkan kesadaran spiritual tekniknya. Yang Fan tersenyum kecut. Lalu bagaimana kamu memiliki alam kesadaran spiritual yang dekat dengan tahap Naschen Soul? Ouyang Feng bingung. Dalam 7 tahun terakhir, saya tidak dapat menembus penindasan basis kultivasi saya. Sebagian besar waktu saya telah memahami cara jiwa yang baru lahir. Setelah waktu ini berlalu, itu akan menjadi 6 atau 7 tahun. Ketika saya meninggalkan kebiasaan, alam kesadaran spiritual akan mencapai tingkat ini. Yang Fan menjelaskan. Apa? Memahami cara Naschen Soul? Elder Ye dan Ouyang Feng saling memandang dengan cemas. Tidak apa-apa juga. Lalu bagaimana pencerahanmu? Tetua Agung bermarga Ye bertanya dengan sedikit penuh harap. Saya sudah memahami 7 atau 8 dari 10, jika saya mengambil langkah maju, saya akan dapat melangkah ke Naschen Soul tanpa hambatan. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Dia juga memiliki intuisi ini di dalam hatinya, dan jika dia mengambil langkah maju, pengurangan tahap pengembangan akar akan disempurnakan, dan dia akan dapat maju ke ranah Xianhong berikutnya. Jika dia berhasil menyelesaikan deduksi, maka itu bukanlah kesadaran yang dekat dengan tahap jiwa baru lahir, dan alam jiwa mungkin telah mencapai di atas tahap jiwa baru lahir. Setelah mendengar kata-kata Yang Fan, Great Elder Ye dan Ouyang Feng tidak bisa membantu tetapi tersentak. Kamu benar-benar seorang jenius yang langka. Tetua besar bermarga Ye memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Akan sangat menyenangkan jika Tianyuan dapat memiliki Naschen Soul yang kuat. Selain itu, potensi Yang Fan semakin mengejutkan mereka. Ouyang Feng menghela nafas panjang, selama hidup saya, selain guru saya, tidak ada orang lain dengan bakat seperti itu yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Anda. Mereka telah sepenuhnya mempercayai kata-kata Yang Fan. Bagaimanapun juga, alam spiritualnya hanya di sini, dan selama 6 atau 7 tahun, saya telah memahami cara Naschen Soul, dan bahkan meminta mereka berkali-kali untuk metode kultivasi Naschen Soul. Melihat bahwa mereka mempercayainya, Yang Fan menghela nafas lega. Jika kedua orang ini tahu bahwa Yang Fan tidak memahami Dao of Naschen Soul, tetapi menyimpulkan alam kultivasi yang benar-benar baru, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? 400.